Mata Dong Fangqi menyala-nyala saat ia menatapku, berkata, aku menerima informasi dari suku bulu, yang mengatakan bahwa identitas asli Tuan Muda Bai adalah Wang Buyixuan yang jahat dari alam naga. Benarkah itu? Saya menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan bertanya, bagaimana menurutmu, Komandan? Dong Fangqi tertegun. Ia tidak menyangka saya akan menendang bolanya kembali. Ia tersenyum dan berkata, saya tidak berani bicara gegabah. Tolong jelaskan dengan jelas, Tuan Bai. Saya adalah murid Istana Suci Akademi Bailu, dan salah satu murid di bawah bimbingan Santo Pedang Bailu. Saat saya memasuki Istana Bailu, saya telah membangun status yang sangat tinggi di ranah atas. Lagi pula, guru saya, Sangguan Ziyi, adalah salah satu santo pedang terkuat di ranah atas, dan Akademi Bailu tersebar di seluruh dunia, dengan puluhan ribu murid. Jadi, bahkan komandan pengawal kerajaan, Dong Fangqi, sang jenius keluarga kerajaan, harus berhati-hati dengan kata-katanya. Tepat ketika Dong Fangqi dan aku hampir bertengkar, Li Qinyin meletakkan cangkir tehnya dan berkata pelan, Komandan Dong Fang, kau sangat agresif. Apa kau ingin Bai Zhan mengakui bahwa dia adalah Bu Yixuan? Jika dia dipaksa mengakui bahwa dia adalah Bu Yixuan, apa yang akan kau lakukan? Bu Yixuan adalah raja jahat dari alam bawah. Dia memotong akar keabadiannya dan menghabisi Zhang He dari Menara Delapan Desolate, Luo Fan dari Paviliun Abadi, dan lainnya. Tentu saja, dia adalah musuh bebuyutan alam atasku. Sekarang alam naga telah kehilangan kontak dengan alam atas, orang jahat ini harus dibasmi. Saat Dong Fangqi berbicara, ia memancarkan aura penaklukan yang kuat. Orang-orang yang telah bertempur dalam banyak pertempuran memang berbeda. Temperamen untuk berada di medan perang dan menaklukkan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Li Qinyin dengan lembut menekan telapak tangannya yang terbuat dari batu giok ke cangkir, dan untaian kata-kata melayang dari sela-sela jarinya, dipenuhi dengan niat menghabisi dari kitab pedang Konfusianisme. Ia tersenyum dan berkata, Bai Zhan adalah teman Qinyin. Jika kau berani menyentuhnya, cobalah. Peri, tidak perlu marah. Dong Fangqi adalah pria yang cerdas. Ia tersenyum dan berkata, ini hanya hipotesis. Lagi pula, suku bulu sudah melaporkannya kepadaku. Aku tidak bisa berpura-pura tuli, kan? Li Qinyin menatap Dong Fangqi dengan sedikit amarah di mata indahnya dan berkata, perang antara Raja Manusia di alam naga disebabkan oleh Qinyin. Jika aku tidak ceroboh dan kembali ke alam atas terlebih dahulu, aku khawatir Luo Fan, Zhang He, dan yang lainnya tidak akan menyerang alam bawah. Pada akhirnya, Luo Fan, Zhang He, dan yang lainnya lah yang pertama kali memiliki niat menghabisi. Bahkan jika Bu Yixuan menghabisi mereka semua, apa salahnya? Dong Fangqi membalas dengan tajam, meski begitu, Bu Yixuan telah memutus akar spiritual abadi dari alam atas dan memutus keberuntungan alam naga. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Peri seharusnya tahu bahwa bahkan Yang Mulia Permaisuri pun tahu tentang ini. Mata indah Li Qinyin berkedip. Apa Yang Mulia katakan? Dia hanya mengatakan satu kalimat. Apa? Biarkan saja. Itu saja. Li Qinyin berkata dengan tenang, Yang Mulia Permaisuri adalah seorang bijak agung di antara para suci. Alam kultivasinya jauh melampaui imajinasi kita. Kondisi pikirannya benar-benar di luar pemahaman kita berdua. Jika kau berani berurusan dengan Bu Yixuan karena akar keabadiannya yang terputus, Qinyin akan berani bertemu dengan Permaisuri dan menuduhmu, Dong Fangqi, dengan lancang mengganggu kehendak suci. Dahi Dong Fangqi dipenuhi butiran keringat. Ia jelas tidak menyangka Li Qinyin begitu sulit dihadapi. Ia tampak sedikit malu dan berkata, mengenai apakah Bu Yixuan bersalah atau tidak, saya akan sekali lagi meminta penilaian Yang Mulia. Sekarang, Dong Fangqi ingin bertanya secara pribadi, Tuan Muda Bai, apakah Anda Bu Yixuan yang legendaris, Raja Manusia dari alam naga pahlawan luar biasa dari alam bawah? Aku berkata dengan suara berat, apakah masalah ini penting? Aku punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Komandan. Bekas lokasi rumah Pangeran Bu di Zhongzhou menjadi wilayah kekuasaanku selama kontes pedang Danau Barat. Namun, karena dendam mereka terhadapku, klan Yu menyerang rumah Pangeran Bu dan menghabisi banyak penghuninya. Kuharap Komandan akan mengambil keputusan yang bijaksana. Klan bulu begitu beraninya sampai berani melanggar kehendak suci. Dong Fangqi tercengang. Ya, saya pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Yakinlah, Tuan Muda Bai, saya pasti akan memberikan penjelasan. Namun Tuan Muda Bai tampaknya telah menghabisi banyak jenius klan bulu di lautan mayat tak berujung kali ini. Saya sudah banyak mendengar tentang masalah ini. Ratusan anggota klan bulu memasuki lautan mayat tak berujung, tetapi hanya sedikit yang berhasil keluar hidup-hidup. Orang-orang klan bulu menyerangku di lautan mayat yang tak berujung. Aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian, kan, kataku sambil tersenyum. Dong Fangqi juga tertawa. Benar sekali. Generasi kultivatorku mengolah darah dan energi. Tanpa darah dan energi ini, bukankah kita akan lebih buruk daripada orang biasa? Kau berani menghadapi ratusan orang dari klan bulu sendirian.
Keberanian seperti ini pantas menyandang status murid Santo Pedang Rusa Putih. Dong Fangqi berdiri dan mengepalkan tinjunya, berkata, pertempuran sudah dekat. Aku harus pergi ke garis depan untuk mengerahkan pasukan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Peri Qinyin, Tuan Muda Bai, aku pamit. Tidak, melihat Dong Fangqi Yuan pergi, aku menghela napas lega dan mengerutkan kening. Klan bulu benar-benar ingin mengungkap masalah ini ke langit. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum identitas asliku terungkap ke dunia. Li Qinyin mengangguk, lalu menatapku dengan saksama dan berkata, apakah kau telah berlatih semacam teknik penyamaran yang bahkan dapat mengubah penampilan dan kerangkamu? Mengubah bentuk, teknik rahasia. Begitu, ayo kita kembali ke penginapan. Bisakah Qinyin melihat kamarmu? Bolehkah ekspresinya hampir memohon. Sulit membayangkan santo legendaris yang begitu agung dan perkasa itu akan menunjukkan ekspresi seperti gadis kecil. Yah, toh tidak ada yang bisa dilihat. Kalau begitu, ayo pergi. Kembali ke kamarku, ketika Li Qinyin memasuki ruangan dengan aroma samar, ia menutup pintu dan memasang penghalang. Kemudian, sosoknya yang ramping dan anggun, terbalut gaun putih, berdiri di hadapanku. Ia berbisik, lepaskan teknik pengubah wujudmu dan biarkan Qinyin melihat wujud aslimu. Jantungku berdebar kencang, dan tanpa berkata apa-apa, aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk menghilangkan teknik pengubah bentuk itu. Seketika, bentuk tubuh dan wajahku mengalami perubahan halus, memperlihatkan penampilan asliku. Li Qinyin menatapku lekat-lekat, matanya yang indah memancarkan cahaya yang menawan. Ia menatapku selama hampir 5 menit, lalu tiba-tiba rona merah yang menawan muncul di wajahnya. Ia berkata, sudah cukup. Saya sedikit bingung mengapa Anda harus melihat penampilan asli saya. Sejujurnya, Qinyin akan kembali ke kamarnya untuk berlatih. Kamu juga harus istirahat yang cukup. Sambil berbicara, ia berbalik dan melangkah ke dalam sekumpulan simbol spasial. Ia menerobos dinding sebentar dan kembali ke kamarnya. Aku benar-benar bingung dan bergumam dalam hati, aneh. Kenapa dia melakukan itu? Di dalam Gunung Bingsu, Nusan berkata tanpa daya idiot. Mengapa kamu memarahiku? Coba pikirkan baik-baik. Li Qinyin persis seperti Suyan. Kalau kamu merindukan Suyan, cukup melihat Li Qinyin saja. Tapi bagaimana dengannya jiwanya telah menyatu dengan Suyan? Dia adalah Suyan. Setelah setahun berpisah, apa dia tidak ingin bertemu denganmu tapi dia tidak bisa melihatmu? Dia hanya bisa melihat penampilan Baisan. Dasar bocah nakal, kau benar-benar tidak mengerti wanita. Tiba-tiba aku tersadar jadi begitu ya. Kenapa aku tidak terpikirkan saudari Nusan? Tolong ajari aku lebih banyak lagi nanti. Aku tidak akan mengajarimu apapun, cari tahu saja sendiri. Saya gembira jadi, bukankah itu berarti bagian jiwanya yang dimiliki Xiaoyan telah mulai mendominasi tubuh ini? Bukan itu masalahnya. Nusan berkata, ini hampir seperti perpaduan sejati. Dia adalah Xiaoyan. Hanya saja karena identitas Li Qinyin dan indoktrinasi sangguan Nanfeng tentang Putri Suci Tianfeng, dia tidak berani melewati batas ini. Tindakannya barusan sudah merupakan pengakuan terbesar Li Qinyin. Jalanmu masih panjang. Jalanmu masih panjang sebelum kau bisa menikahi Peri Qinyin. Saya sedikit bingung. Nusan melanjutkan, tapi kau tak perlu berkecil hati. Aku bisa melihat sikap Li Qinyin terhadapmu perlahan berubah. Mungkin, seperti yang telah kita katakan sebelumnya, apa yang disebut 3 jalan kembali ke asal adalah pertempuran terakhir antara Li Qinyin dan Suyan. Kini setelah kesadaran Suyan terbangun, ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupmu. Li Qinyin, selama kau memperlakukannya dengan tulus, Santa Angin Surgawi ini juga akan bersedia menjadi istrimu suatu hari nanti. Kamu benar, masih ada harapan. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada satu hal lagi. Kenapa kau berbohong kepada Dong Fangqi? Masalah ini sangat serius. Begitu Dong Fangqi tahu kau memiliki sisa-sisa Nanyu Bansheng dan Phoenix Perak, dia akan menjadi komandan pengawal kerajaan dan memimpin sejuta prajurit, menghabisimu akan sangat mudah baginya. Setelah aku mengatakan ini, jenazah Nanyu Bansheng dan Phoenix Perak harus diserahkan kepada Kementerian Perang. Ini tidak akan berhasil. Ekspresiku serius. Aku berkata, Nanyu Bansheng adalah guru sepupuku. Dialah yang berhak memutuskan bagaimana cara menguburkannya. Lagi pula, Nanyu Bansheng tewas di lautan mayat yang tak berujung demi sepupuku. Di hatiku, dia juga guruku. Perlakuan seperti apa yang akan diterimanya jika dia diserahkan ke Kementerian Perang dan Yin Huang? Di hatiku, dia adalah prajurit adikku dan salah satu petunjuk keberadaannya. Mengapa dia harus diserahkan ke Kementerian Perang? Nusan tersenyum tipis. Itu benar, tapi sepertinya kau tidak percaya pada orang-orang di Kementerian Perang. Tentu saja aku tidak percaya. Hati manusia itu tersembunyi. Lagi pula, orang-orang di Kementerian Perang berada di langit yang tinggi. Mereka keluarga kerajaan. Tidak seperti aku hanyalah seorang praktisi spiritual di alam bawah. Jika aku mengungkap semua rahasiaku, aku takut kematian akan segera datang.
Bagus sekali, perubahan ini hebat. Ini akan membuatmu hidup lebih lama di alam atas. Ngomong-ngomong, Suster Nusan, seberapa kuat kesadaran spiritualmu? Bisakah kau membantuku memasuki lautan mayat yang tak berujung untuk menemukan keberadaan sepupuku? Tidak bisa. Nusan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, lautan mayat yang tak berujung adalah batas antara hidup dan mati. Meskipun kesadaran spiritualku berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, begitu aku terbang masuk, aku masih akan mudah terkikis oleh aturan kematian. Jika itu terjadi, ada kemungkinan usahaku akan gagal dan aku akan kembali ke tubuh spiritual. Semua usahaku selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Kalau begitu, jangan coba-coba. Kau tetap adikku. Tidak sepenting sepupuku, tapi tetap sangat penting. Kejujuranmu membuatku merasa senang sekaligus ingin menghajarmu. Saya tertawa dan berkata, baiklah, saya siap memasuki dunia Senye untuk berlatih. Guru dan yang lainnya mungkin akan tiba besok. 1 hari setara dengan 10 hari di dunia Senye. Saya ingin mencapai kesempurnaan alam roh agung dalam 10 hari, membuka laut Qi sesegera mungkin, dan melahirkan Yuan Qi saya sendiri. Benar, tapi jangan terburu-buru menerobos ke alam Yuanling, karena kau belum menantang peringkat Yuanling. Jika deduksiku benar, begitu kau mencapai puncak alam Tailing, kau punya peluang 70% untuk naik ke puncak peringkat Tailing. Saat itu, namamu akan cukup terkenal. Tak akan banyak orang di seluruh alam atas yang bisa menduduki puncak kedua peringkat itu. Selangkah demi selangkah, aku tidak akan melewatkan satu pun penghargaan juara pertama dalam daftar ini. Di dunia Senye, 10 hari berlalu dengan cepat. Aku telah memurnikan lebih dari selusin tetes cairan roh binatang buas tingkat 5. Kekuatan Raja Manusia dalam tubuhku telah meningkat setidaknya 30%, dan jiwa naga Azure juga telah berkembang pesat. Jiwa suci adalah simbol alam Tailing. Kini jiwa suciku telah bercokol di langit di atas Lingsu, bagaikan naga sungguhan yang mengembara di lautan awan. Dalam 10 hari, meskipun belum ada terobosan, jiwa naga Azure telah berkembang pesat, dan kekuatan jiwa suci telah meningkat setidaknya 50%. Tak lama lagi aku akan mencapai puncak alam Tailing. Pada sore hari, aura kuat memasuki kota Sasu. Orang-orang dari Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu tiba di kota provinsi terpencil ini hampir bersamaan dan disambut hangat oleh gubernur baru. Konon, mantan gubernur, Jin Wenlin, telah meninggal dunia, tetapi kebenarannya belum diketahui. Di jalan kota, Li Qinyin dan saya berdiri berdampingan untuk menyambut orang-orang dari 2 akademi besar. Sangguan Nanfeng, Santo Pedang Tianfeng, tiba lebih dulu. Ia adalah seorang wanita cantik parubaya yang penuh pesona bak peri. Meskipun rambutnya telah beruban setelah ratusan tahun dibaptis, ia tetap mempertahankan pesonanya dan memancarkan aura transenden. Ia mengenakan rok panjang biru muda yang membungkus lekuk tubuhnya. Ia berjalan masuk, dikelilingi oleh banyak orang kuat dari Akademi Tianfeng. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci dan jernih, dan auranya begitu santai namun tak tertandingi. Li Qinyin segera melangkah maju dan memberi hormat, sambil berkata, "Salam, Guru." Sangguan Nanfeng mengangguk pelan, dengan raut wajah penuh kasih sayang. Ia melirikku dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Qinyin, apakah kau sudah mencapai apa yang ingin kau lakukan?" "Ya, aku bertemu Ni Yang dari Sekte Darah MS di Lautan Mayat tak berujung. Setelah pertempuran, Ni Yang terbunuh. Namun, kami juga bertemu Kaisar Ibel. Berkat Baizan, kalau tidak, aku mungkin sudah binasa." "Oh." Sangguan Nanfeng melirikku lagi, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya yang indah, lalu berkata, "Saudari Ziyi, kau telah menerima murid yang sangat baik." Di belakang mereka, orang-orang dari Akademi Rusa Putih tiba. Guru mereka, Sangguan Ziyi, mengenakan jubah ungu. Ia sedikit lebih muda dari Sangguan Nanfeng dan tersenyum, "Ini hanya kebetulan. Baizan memang anak yang baik." Aku melangkah cepat beberapa kali dan berlutut dengan satu kaki. Baizan memberi salam kepada guru. "Tidak perlu bersikap sopan." Tatapan lembut Sangguan Ziyi menyapu saya dan ia berkata sambil tersenyum, "Kau menderita luka dalam yang parah. Aku yakin kau sangat menderita selama perjalananmu ke lautan mayat yang tak berujung. Guru, mohon mengerti." Di sampingku, Lin Muzhao, mengenakan pakaian putih seputih salju, tersenyum padaku dan berkata, "Adik laki-laki, lama tak berjumpa." "Halo, kakak senior." Dia menatapku dengan mata berbinar dan gigi putih, lalu menatap Li Qinyin, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu dan adik Qinyin rukun sekali." Li Qinyin tersipu, "Kakak Lin, tolong jangan bicara omong kosong." Kedua santo itu berdiri berdampingan, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing, ramping dan anggun, serta sungguh memanjakan mata. Namun, percakapan mereka membuat banyak orang tidak senang, terutama beberapa murid laki-laki dari Istana Suci Akademi Tianfeng. Mereka menatapku dengan tajam, seolah-olah aku telah menculik saudari santo mereka. Orang-orang ini sangat kuat,
dan banyak dari mereka berada di tingkatan yang jauh di atasku, jadi aku tidak bisa dengan mudah menyinggung mereka. Selain itu, beberapa murid dari Istana Rusa Putih akhirnya muncul. Lu Qingsu, peringkat kedua, sedang mengasingkan diri. Ia terlihat hari ini, mengenakan pakaian seorang cendekiawan, tampak sangat tampan. Ia memegang pedang panjang bersarung kayu pinus dan berkata sambil tersenyum, "Halo, saudara muda Bai." "Halo, kakak senior Lu." Selain itu, Mu Zhengping di peringkat keempat, Han Jianyuan di peringkat kelima, serta Jiang Yuling, Yun Yang, dan lainnya juga menyapa saya satu persatu. Hanya Zhang Xiuping dan Zhang Fushui, dua murid klan bulu, yang tidak menyapa saya. Saat saya bertemu pandang dengan mereka, saya merasakan niat menghabisi yang kuat. Sepertinya apa yang terjadi di lautan mayat yang tak berujung itu telah menyebar. Sebagai murid klan bulu, kebencian antara mereka dan saya semakin dalam. Bai Zhan, ikuti aku, kata Sang Guanzi. Ya, Mu Zhao, kamu ikut juga. Ya, guru. Lin Mu Zhao dan aku melangkah cepat beberapa langkah dan pergi bersama Sang Guanzi ke penginapan yang disediakan oleh istana untuk ratusan orang berpengaruh dari Akademi Bailu. Kediaman Sang Guanzi berada di sebuah kamar di lantai atas. Ketika aku dan Lin Mu Zhao memasuki kamar itu, seberkas aura pedang menyebar, dan Sang Guanzi menyegel seluruh ruangan. Xiao Xuan, matanya melembut saat dia berkata, ceritakan pada guru semua yang terjadi di lautan mayat yang tak berujung. Aku mengangguk dan menceritakan semua yang terjadi 10 hari terakhir. Tentu saja, aku melewatkan bagian tentang bagaimana aku mendapatkan tombak Phoenix perak dan sisa-sisa semi Santonanyu. Lagi pula, hal-hal ini terlalu sensitif, dan tidak baik bagi guru untuk mengetahuinya. Itu mungkin akan sangat menyulitkannya. Lagi pula, menemukan sepupuku adalah urusanku sendiri, dan aku tidak bisa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Tidak semua orang mau terlibat dalam hubungan sebab akibat seperti itu, dan guru adalah seorang santo yang tercerahkan. Semakin sedikit keterlibatannya dalam hubungan sebab akibat semacam ini, semakin baik. Sepertinya klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat memang telah tumbuh cukup kuat. Sekarang dengan tambahan beberapa kaisar Ibel tingkat Sein, pasti akan terjadi pertempuran berdarah di lautan mayat yang tak berujung. Tidak heran Permaisuri secara pribadi datang ke kota Sasu. Permaisuri ada di sini saya terkejut. Sang Guanzi mengangguk, mengeluarkan gulungan kertas dari lengan bajunya, dan berkata, Tuan pergi menemui Yang Mulia Permaisuri sebelum datang ke sini dan mendapatkan dekrit kekaisaran darinya. Anda bisa membacanya sendiri. Saya menerima dekrit kekaisaran dengan hormat, dan setelah membukanya, saya terkejut dengan kata-kata di dalamnya. Dekrit kekaisaran ini sebenarnya adalah dekrit Permaisuri Tianxin untuk mengampuni Wang Buyixiwan, seorang dari dunia bawah. Aku telah diampuni, dia sangat gembira. Selamat, adik muda. Lin Mu Zhao pun gembira mulai sekarang, kakak senior akan memanggilmu adik muda Bu. Sang Guanzi mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, Mu Zhao, aku serahkan urusan ini padamu. Terimalah dekrit kekaisaran ini dan umumkan kepada dunia, kepada semua orang di alam atas, bahwa Bu Yixuan dari alam naga mulai sekarang adalah muridku, Sang Guanzi, dan murid Istana Suci Akademi Rusa Putihku. Siapapun yang ingin menyentuhnya harus berkonsultasi denganku, Sang Guanzi. Saya membungkuk dan berkata, terima kasih, Guru. Sama-sama, kamu harus berlatih dengan baik. Setelah perang dimulai, ikuti aku dan bertarung bersama untuk mendapatkan pengalaman. Ya, Lin Mu Zhao, yang memegang dekrit kekaisaran, membawa Lu Qingsu dan Mu Zhengping ke Kementerian Perang Istana Kekaisaran untuk mengumumkan dekrit tersebut. Saat aku hendak mengikuti mereka, sesosok cantik meraih tanganku. Sosok itu adalah Tan Tai Yao. Ia mengenakan pakaian seorang murid perempuan di halaman dalam, yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan cara yang mempesona. Ia menarikku kembali ke kamar. Ayao, ada apa denganmu? Aku terkejut. Dia memegang wajahku, mengamatinya berulang kali dengan saksama, lalu meletakkan tangannya di pinggang dan berkata, pergi ke tempat berbahaya seperti lautan mayat tak berujung, dan pergi sendirian, bagaimana aku bisa merasa tenang? Coba aku periksa apakah bagian-bagiannya masih utuh. Jadi, apakah masih utuh? Ada beberapa tempat yang tidak bisa diperiksa. Jadi kamu ingin memeriksanya? Wajahnya memerah, dan ia berbisik, aku sudah mendengar tentangmu dan Li Qinyin sebelum aku datang ke sini. Kudengar kalian berdua selalu bersama di kota Sasu, membuat banyak pemuda iri. Apakah Xiaoyan berubah pikiran? Saya sedang mencoba. Banyak sekali orang yang mengejarnya, kamu harus benar-benar bekerja keras. Saat itu, terdengar suara seorang pria dari luar. Adik Tantai, kudengar buah gula batu di kota Sazu adalah yang terbaik di dunia. Aku dan teman-teman adikku ingin pergi melihatnya. Mau ikut? Siapa orang ini? Tanyaku dengan suara rendah. Seorang saudara senior dari pelataran dalam. Tantai Yao cemberut, tampak tidak senang. Aku tak bisa menahan tawa. Kamu bilang banyak yang mengejar Xiaoyan,
tapi jelas banyak juga yang mengejarmu. Aku tidak tahu siapa kakak senior ini. Biar aku bantu kamu menilai dia. Aku tidak ingin kamu mengikuti ujian itu. Ia tampak semakin marah, dan tiba-tiba ia memeluk erat salah satu lenganku, membenamkan seluruh lenganku dalam-dalam di antara sepasang puncak yang lembut. Perasaan itu sungguh luar biasa. Sesaat kemudian, Tante Yao mengangkat tangannya untuk menarik perhatian seorang pendeta Tao bernama Wang Li, yang mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, "Saudaraku, aku ada tamu, jadi aku tidak akan menemanimu. Kalian bisa pergi sendiri." Di luar, murid muda pelataran dalam yang tampan itu hampir membeku. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali saat ia berkata, "Jadi saudara muda Bai dari Istana Suci juga ada di sini." Aku sangat malu sampai ingin mencari celah untuk merangkak masuk, tapi aku tak sanggup melepaskan tangan Tante Yao, jadi aku hanya bisa berkata dengan canggung, "Halo, kakak senior." Tante bilang dia bilang sudah lama tidak bertemu denganku dan ingin mengobrol denganku. "Kalian pergi dulu." Murid-murid pelataran dalam lainnya juga tampak sedih. Salah satu dari mereka menarik lengan baju kakak seniornya dan berkata, "Kakak, ayo pergi. Kita harus bijaksana." "Hei!" Sekelompok orang pergi, dan bisikan mereka terbawa angin. Baizan ini sungguh luar biasa, konon dia pernah terlihat bersama Peri Qinyin, dan hubungannya dengan kakak senior Mu Zhao juga sangat dekat. Sekarang bahkan kakak muda Tantai pun tak bisa lepas dari cengkeramannya. Aku benar-benar kesal. Bagaimana mungkin bocah ini bisa mendapatkan kasih sayang dari begitu banyak wanita cantik yang tak tertandingi? Adik junior Tantai masuk dalam daftar 10 besar wanita cantik sejak ia masuk Akademi White Deer, bahkan berada tepat di belakang adik senior Mu Zhao, yang berada di peringkat pertama. Mungkinkah bocah ini ingin memonopoli ketiga wanita cantik itu, Tianfeng, White Deer, dan Tianfeng? Meskipun dia juara kedua kontes pedang Danau Barat, kalau dia begitu arogan dan berani, dia mungkin tidak akan berhasil di alam atas. Kalau seseorang terlalu agresif, mereka akan mudah mengalami kemunduran. Sekelompok orang berjalan pergi, dan saya tercengang. "Sekarang, kamu bisa melepaskannya," kataku. Tante Yao tersenyum malu, mengendurkan tangannya, dan berkata, "Anggap saja itu sebagai perlindungan untukku, seperti yang kau lakukan pada Xiao Yan waktu itu. Bagaimana ini bisa sama? Kau benar-benar menghabisiku. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menghabisiku sekarang. Kalau kamu tidak menolongku, berarti kamu tidak setia," katanya dengan marah. "Aku memang setia, tapi lain kali jangan terlalu ekstrim. Bagaimana kalau aku lepas kendali?" "Biarkan saja." Dia membalikkan badannya dan berkata, "Apakah kamu mau buah?" "Aku tidak mau makan apapun. Aku akan mengajakmu menemui Xiaoyan sore ini, oke?" Yo, matanya seindah bulan. "Apa kau khawatir Xiaoyan mendengar rumor dan cemburu?" "Ya, aku sungguh tidak punya status di hatimu." Ia membusungkan dadanya dengan ekspresi marah, dan puncak-puncaknya yang bergelombang kembali memukau. Aku segera melambaikan tangan, tak berani melihat, dan berkata, "Ayao, cepat tarik kekuatan sihirmu. Aku agak pusing. Kau telah berkembang pesat sejak kembali ke alam atas, hampir menyamai Xiaoyan dan kakak senior Mu Zhao. Hanya dalam satu pagi, dekrit permaisuri Tianxin menyebar ke seluruh kota Sazu, dan bahkan alat sihir terbang terus mengeluarkan dekrit ke negara-negara lain di wilayah atas yang jauh. Siang harinya, orang-orang dari sekte terus berdatangan untuk memberi selamat, bahkan Lu Qingsu, Zhao Qingfeng, dan Dong Fang Lin Er dari Istana Suci pun datang. Paviliun tepi air di depan ruangan sangat ramai, dan para murid Akademi Rusa Putih berkumpul. Aku sudah lama mendengar bahwa Bu Yixuan, tokoh terkemuka di alam bawah, telah mencapai lautan spiritual tingkat ke-10 yang sulit dipahami, dan adik muda Bai juga telah mencapainya. Sekarang setelah kupikir-pikir, semuanya masuk akal. Ternyata adik muda Bai adalah Bu Yixuan. Mata indah Dong Fang Lin Er melirikku saat ia berkata, "Hanya saja alam bawah tidak bisa dibandingkan dengan alam atas. Meskipun dekan mencintaimu, kau tetap harus mematuhi aturan dan tata tertib. Kau tidak bisa berbuat sesuka hati seperti yang kau lakukan di alam bawah." Ada sesuatu yang tersembunyi dalam kata-katanya. Aku tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berkata dengan suara berat, "Terima kasih, Suster Senior Lin, sudah mengingatkanku. Aku pasti akan mengingatnya." Sikap Zhao Qingfeng menjadi jauh lebih akomodatif. Ia berkata, "Adik muda Bu, meskipun kau memiliki dendam terhadap orang-orang dari Paviliun Abadi dan Menara 8 Desolate, kau sekarang adalah murid Istana Suci. Akademi Rusa Putih akan mendukungmu. Berlatihlah dengan baik dan jangan terlalu khawatir." "Terima kasih, Saudara Zhao." Namun, wajah Bai Tianhua tampak muram, dan ia tampak sedikit tertekan. "Awalnya kukira kau saudara dari keluarga yang sama, bermarga sama denganku, Bai, tapi aku tak menyangka kau ternyata pahlawan legendaris dari dunia bawah, Bu Yixuan. Sepertinya kau tak lagi bisa menjadi anggota keluarga. Aku tidak bisa melakukannya sendiri, tapi adik-adik magangku masih bisa melakukannya,
kataku sambil tersenyum. Dia merasa lega. Haha, betul juga, sesama murid tidak kurang dari saudara kandung. Kerumunan datang dan bubar dengan cepat. Pertempuran menentukan melawan lautan mayat yang tak berujung sudah dekat, dan semua orang memanfaatkan waktu untuk berlatih menjadi lebih kuat. Lagi pula, begitu memasuki lautan mayat yang tak berujung, tempat berbahaya ini, meskipun Santo Pedang Rusa Putih Sangguan Si dan para penguasa halaman dalam ada di sana, yang terpenting tetaplah kekuatan mereka sendiri. Sore harinya, ia membawa Tante Yao ke penginapan tempat tinggal semua orang dari Akademi Tianfeng. Setelah mencari sebentar, ia menemukan kamar Li Qingyin dan berkata melalui transmisi suara, "Aku membawa Ayao untuk menemuimu." Dia sedikit terkejut. Ayo. Tak lama kemudian, ia mendorong pintu hingga terbuka, dan sosok anggunnya muncul di koridor, tersenyum padaku dan Tante Yao. Meskipun murid-murid Istana Suci Akademi Tianfeng lainnya tidak senang, mereka tidak punya pilihan. Karena ia adalah tamu yang diizinkan oleh perawan suci, tidak seorang pun berhak membuat masalah. Terlebih lagi, meskipun Li Qingyin tampak sangat tenang dan rendah hati, sifat aslinya cukup angkuh, dan tidak ada murid Istana Suci Akademi Tianfeng yang berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Setelah memasuki ruangan, Tante Yao menghentakkan kakinya pelan, dan tiba-tiba garis-garis prasasti berwarna biru muncul dari dinding sekelilingnya, menyegel tempat itu. Li Qingyin tersenyum tenang dan berkata, "Ayao, tidak perlu terlalu berhati-hati. Kita semua keluarga di sini. Orang-orang yang tinggal di lantai ini semuanya murid Istana Suci Akademi Tianfeng. Mereka tidak akan menyebarkan percakapan kita. Silakan duduk. Aku akan membuatkan teh untukmu." Tante Yao berlutut di samping meja, alisnya sedikit berkerut saat ia berkata, "Xiao Yan, jangan berasumsi bahwa Istana Suci Akademi Tianfeng benar-benar teguh. Jika begitu, bagaimana mungkin berita tentang Bu Yixuan yang menuju lautan mayat tak berujung bisa bocor? Klan bulu pasti sudah mengejarnya sejak lama, bahkan menggunakan para pembunuh bayaran terbaik dari Sekte Darah MS. Saya memang lalai dalam masalah ini." Li Qingyin mengerutkan bibir merahnya, menggunakan api dao untuk menyalakan teko, dan berkata, "Aku sudah menyelidiki masalah ini. Begitu aku tahu siapa yang membocorkan berita ini, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tapi sebelum itu, kau juga harus percaya pada 3 murid Istana Suci Agung dari Akademi Tianfeng. Lagi pula, kita berdua orang yang saleh, dan kedua akademi ini telah terhubung sejak zaman kuno dan saling bergantung." Tante Yao menatapnya dengan mata indahnya dan berkata, "Xiao Yan, apakah kau memperhatikan bahwa orang-orang yang duduk di sini hari ini adalah Master Gunung dan 2 wakil Master Gunung dari domain pedang Xuan Yue pemandangan yang langka?" "Oh, ya," desahnya. "Kau benar-benar telah banyak berubah," kata Tante Yao dengan tenang. "Sekarang kau hanya melihat Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu di matamu, tetapi tidak melihat domain pedang Xuan Yu sama sekali. Kau hampir melupakan semua yang kau alami di dunia fana." "Saya tidak." Rambut Li Qingyin tergerai di bahunya seperti air terjun, memancarkan aroma samar. Ia berkata pelan, "Ada jalan kecil dan jalan besar di dunia ini, seperti lautan mayat yang tak berujung di hadapan kita. Qingyin adalah orang suci Akademi Tianfeng, jadi dia bisa membalikkan keadaan. Tapi jika Qingyin bersikeras menjadi Master Gunung wilayah pedang Xuan Yu, bisakah wilayah pedang Xuan Yu saat ini bersaing dengan klan Ibel Darah dan klan pengendali mayat?" Aku menatapnya dan berkata, "Apa kau lupa bagaimana wilayah pedang Xuan Yu mengalahkan sejuta pasukan dari alam api? Dari segi kekuatan, penduduk wilayah pedang Xuan Yu mungkin tidak sebaik pasukan militer dari alam atas, tetapi dari segi darah para prajurit di medan perang, puluhan ribu prajurit wilayah pedang Xuan Yu tidak kalah dari pasukan manapun di alam atas. Mereka hanya perlu waktu untuk berlatih dan meningkatkan diri." Kau ingin membangun kembali domain pedang Xuan Yu di wilayah atas?" tanyanya terkejut. Bagaimana rencanamu untuk membangun kembali domain pedang Xuan Yu di wilayah atas?" Kru asli. Apa? Tubuhnya yang halus bergetar hebat saat ia bergumam, "Mustahil. Hanya para kultivator alam bawah yang ingin memasuki alam atas yang bisa menjadi raja manusia. Mereka harus lulus ujian kolam naga melompat. Mustahil bagi kelompok asli untuk kembali, kan? Xiao Yan, apakah kamu tidak tahu tentang kuil waktu dan ruang dan hukum keseimbangan?" "Saya tahu, tapi harganya terlalu tinggi. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mencobanya?" Aku tersenyum. "Kalau aku berhasil, mungkin aku bisa membawa Susi Kang, Susi Yu, Sulu, dan ayahku ke alam baka. Apa kau tidak ingin bertemu mantan ayahmu?" "Ayah." Ia duduk di sana dengan tatapan kosong, matanya yang indah dipenuhi kerinduan yang mendalam. Setelah beberapa lama, ia kembali menatapku dan berkata, "Tubuh fana saya telah melalui begitu banyak hal, dan kini telah menjadi belenggu. Jika ayah saya benar-benar dapat mencapai alam atas, Qingyin bersedia merawatnya. Ketika mereka tiba, mereka akan ditempatkan di domain pedang Xuan Yu yang baru dibangun." "Baiklah, kalau aku tidak salah, kau berencana membangun kembali domain pedang Xuan Yu di lokasi bekas istana Pangeran Bu, kan?"
Itu benar. Jadi, kamu sudah mulai merencanakan ini. Tapi itu tidak mudah. Kalau kamu butuh bantuan, beritahu aku saja. Aku berkata, aku tidak butuh apa-apa lagi. Sesulit atau seberbahaya apapun, aku bisa mengatasinya sendiri. Satu-satunya yang kubutuhkan adalah istri dari kepala gunung. Li Qinyin tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, kau seharusnya tidak berkata begitu. Itu mengganggu pikiranku. Mata Tante Yao seterang bulan. Ia menatapnya dalam-dalam dan berkata, Xiao Yan, apakah menjadi Li Qinyin benar-benar lebih baik daripada menjadi Su Yan? Sepertinya kau sudah terjerumus terlalu dalam dan tak bisa melepaskan diri. Bibir merah Li Qinyin sedikit terbuka. Ayao, aku sudah banyak tersadar sejak ingatanku mulai menyatu. Aku telah melihat banyak hal yang tak seorang pun dari kalian lihat, termasuk roh-roh jahat kuno dan ramalan tentang kehancuran dunia. Aku juga merasakan kesulitan dan kesengsaraan yang telah dialami Li Qinyin sejak kecil. Tidak seperti Su Yan, hidup Li Qinyin dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan, tetapi dengan tanggung jawab dan cobaan yang berat. Bisakah kau bayangkan dia terlempar ke gletser dan bertarung melawan beruang es di usia 6 tahun? Bisakah kau bayangkan rasa sakit menghabiskan 10 hari dan malam tanpa tidur berturut-turut mencoba memahami arti sebenarnya dari kanon pedang? Sambil berbicara, ia mendesah pelan, sekarang, Li Qinyin telah merasakan kebahagiaan yang pernah dirasakan Su Yan, dan Su Yan juga telah merasakan tekad Li Qinyin untuk mengejar Tao. Ditambah dengan penyempurnaan janin abadi, inilah diriku yang sebenarnya. Tante Yao cemberut dan berkata, mungkin kau benar. Bu Yixuan dan aku seharusnya tidak memaksamu menjadi Su Yan lagi. Tidak masalah. Aku dan dia akan menunggumu dengan sabar sampai kau berubah pikiran. Sambil berbicara, Tante Yao berbalik, merangkulku, dan berkata dengan senyum yang sangat akrab, Guru Bu, apakah saya benar? Ledakan. Telapak tangan Li Qinyin mendarat ringan di atas meja, membuat cangkir tehnya beterbangan. Kemarahan terpancar di wajah Wu Shuang saat ia berkata pelan, Ayao, kau tidak bisa begini memanfaatkan kemalangan seseorang. Tante Yao melepaskan tangannya dan berkata dengan senyum licik, lihat, kalau kamu peduli padaku, kenapa kamu harus bersikap begitu angkuh, sombong, dan acuh tak acuh sepanjang hari hidupmu sungguh berat. Li Qinyin menyeka cangkir teh satu persatu dan berkata lembut, Qinyin adalah orang suci. Mustahil baginya untuk patuh seperti wanita biasa. Kalaupun begitu, kita perlu memberi Qinyin waktu, kan? Baiklah, aku beri kamu waktu. Tante Yao menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, selama 3 tahun, aku berjanji tidak akan menyentuh guru. Aku meliriknya dan berkata, Xiao Yan tunanganku. Hatiku teguh dan teguh. Bagaimana kau bisa menyentuhku hanya dengan mengatakan itu? Sepertinya kamu perlu melihat apa yang bisa kulakukan. Hentikan. Ayao, kata Li Qinyin sambil tersenyum lembut, harus kuakui, jauh di lubuk hatiku, aku merasa bahagia tak terkira bisa bersama kalian seperti ini lagi. Ekspresinya sedikit serius saat ia berkata, dalam 3 hari, pasukan kebenaran dari alam atas akan melawan roh-roh jahat di lautan mayat yang tak berujung. Pertempuran ini akan menentukan, jadi kalian semua harus berhati-hati dan jangan terlalu jauh dari senior master Sangguan Si. Di bawah perlindungannya, bahkan Kaisar Ibel pun tak akan mampu menyakiti kalian. Aku mengangguk. Konon, Permaisuri Tianxin secara pribadi datang ke Sazu untuk mengawasi pertempuran. Sekalipun klan Ibel darah memiliki 10 Kaisar Ibel, mereka hanyalah 10 orang suci. Apakah Permaisuri benar-benar pantas untuk bertindak secara pribadi? Mata indah Tante Yao bersinar dengan cahaya yang mempesona, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, kurasa target sebenarnya Permaisuri Tianxin bukanlah klan Ibel darah, melainkan sisa-sisa Permaisuri Senyan. Yang mulia Permaisuri memegang posisi yang luar biasa. Niatnya di luar pemahaman kita. Li Qinyin berkata dengan tenang, Permaisuri Api Ilahi adalah kakak perempuan Permaisuri Tianxin. Entah karena alasan pribadi atau publik, wajar saja jika Yang Mulia ingin mengambil jenazah kakaknya. Bukan lebih lanjut, alasan mengapa Permaisuri Api Ilahi sendirian memasuki lautan mayat yang tak berujung dan akhirnya binasa mungkin juga menyembunyikan rahasia besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Yang Mulia secara pribadi turun tangan untuk mengawasi pertempuran ini. Aku mengangguk. Masih ada 3 hari lagi. Aku perlu memikirkan cara untuk mencapai puncak alam spiritual agung. Aku akan pergi dulu dan kembali menemuimu. Bagus. Li Qinyin juga berdiri. Wajahnya yang cantik sehalus batu giok, dengan alis melengkung dan mata penuh semangat. Rambut hitam panjangnya tergerai di bahu rampingnya. Tulang selangkanya sangat eski, dan payudaranya bulat dan kencang. Ia menyerahkan sebuah cincin kepadaku dan berkata, ini adalah harta karun. Ini berisi lebih dari 10 juta kristal roh, yang merupakan tabungan Qinyin. Transaksimu dengan kuil ruang dan waktu pasti sangat berharga. Kuharap ini bisa membantumu. Aku menerima 10 juta kristal roh darah tanpa ragu dan berkata, berikan semua barang berhargamu.
Apa yang akan kau lakukan jika kau tidak punya uang untuk hotel, makan, saat kau pergi nanti? Dia tak kuasa menahan senyum, dan menatapku lekat-lekat dengan mata indahnya. Qin Yin akan tinggal di Akademi Tianfeng mulai sekarang dan tidak akan keluar lagi. Kalaupun dia keluar, dia akan memintamu ikut. Kamu yang bayar tagihan Qin Yin. Aku mengangguk dengan senang. Wajar saja kalau aku harus membayar untuk istriku, aku akan melakukannya. Kau bicara omong kosong lagi. Wajahnya memerah. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Setelah kembali ke kediaman, saya menghitung secara kasar dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 18 juta kristal roh darah di dalam cincin ruang angkasa pemberian Li Qinyin. Bersama dengan 12 juta kristal asli saya telah mengumpulkan 30 juta. Ini berarti saya dapat membawa Song Qian, Zhao Hao, Tang Kueran, dan lainnya ke alam atas dari kuil ruang dan waktu. Namun, waktunya belum tiba, dan saya belum dapat kembali ke Zhongzhou untuk sementara waktu. Terlebih lagi, keberadaan sepupu saya belum ditemukan, dan saya tidak akan mau kembali meskipun saya kembali. Tombak Phoenix perak adalah senjata permaisuri api ilahi dan juga senjata sepupuku. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sepupuku dan permaisuri api ilahi. Kali ini, permaisuri Tianxin secara pribadi mengambilnya dan memimpin orang-orang saleh dari alam atas untuk menyerang lautan mayat yang tak berujung demi mencari sisa-sisa saudarinya, permaisuri api ilahi. Kebetulan, pertempuran ini juga dapat mendekatkanku pada kebenaran, dan mungkin akan ada terobosan. Namun, semua ini bergantung pada kekuatan. Tahap akhir alam Tailing saya saat ini masih jauh dari cukup. Saya harus mencapai puncak alam Tailing sesegera mungkin dan mencapai alam Yuan Ling yang legendaris. Puncak alam Tailing adalah memperkuat jiwa suci dan melahirkan kisi-kisi jiwa milik jiwa suci. Semakin banyak kisi-kisi jiwa, semakin kuat jiwa suci tersebut. Yang telah kubangkitkan adalah jiwa Changlong. Jika aku dapat melahirkan kisi-kisi jiwa-jiwa Changlong, aku dapat lebih meningkatkan kekuatan jiwa Changlong dan mencapai puncak alam Tailing. Kemudian, aku dapat meraih posisi pertama dalam daftar Tailing dalam sekejap. Tidak perlu terburu-buru. Tante Yao telah tinggal di kamarku dan menolak untuk pergi. Banyak sekali murid pelataran dalam di luar ruangan yang menatapku dengan penuh rasa iri, dan banyak di antara mereka yang siap untuk bertarung. Adikku benar-benar keterlaluan. Sebagai murid Istana Suci, kau begitu lancang. Sudah larut malam, tapi kau masih sekamar dengan adik Tantai. Apa dia begitu tidak peduli dengan aturan sekte? Benar sekali, dia sudah begitu menyayangi Peri Qinyin dan kakak senior Mu Zhao, kenapa dia malah ikut campur dan merebut kakak muda Tantai kita juga? Dia serakah sekali. Meskipun suster muda Tantai sangat cerdas, dia hanya tahu sedikit tentang hubungan antara pria dan wanita. Mereka sudah begitu lama berada di ruangan yang sama, mungkin dia sudah jatuh ke dalam cengkeraman adik muda Bu. Bagaimana mungkin dia, yang berada di peringkat kedua dalam daftar kecantikan Akademi Rusa Putih, begitu tak berdaya melawan Tuan Bu? Hatiku hancur. Namun kenyataannya di dalam ruangan itulah aku melepaskan dunia daun ilahi dari sela-sela alisku. Mata indah Tantai Yao dipenuhi bintang. Wow, luar biasa. Apakah ini senjata ajaib yang bisa memperpanjang waktu? Yah, sehelai daun dewasa pohon anggur ilahi setara dengan 10 hari di dunia daun ilahi di dunia luar. Lagi pula, ada banyak pohon spiritual yang tumbuh di dunia daun ilahi, dan energi spiritualnya sangat melimpah, tidak jauh lebih rendah daripada kebun obat di wilayah pedang Suanyu kita. Aku juga ingin memasuki dunia Senye untuk berlatih. Matanya begitu jernih sehingga mustahil untuk menolaknya. Ingat, kamu harus merahasiakannya. Aku tahu. Setelah itu, Tante Yao dan saya memasuki dunia Senye bersama-sama, dan kebetulan menemukan Xiao Qing dan Nu San juga ada di sana. Jadi, kami masing-masing menemukan sebidang tanah berharga dan memulai latihan kami sendiri. Masih ada 3 hari tersisa sebelum pertempuran yang menentukan dimulai, jadi aku hanya punya 30 hari lagi. Aku harus mencapai puncak alam Tailing dalam 30 hari ini. 15 hari berlalu dalam sekejap mata, dan 20 tetes cairan roh binatang buas tingkat kelima disempurnakan berturut-turut. Aura dalam tubuh menjadi sangat penuh, dan lautan spiritual tingkat ke-10 diperkaya dan diperluas hampir 20% lagi. Dengan peningkatan kekuatan, seluruh pribadi telah mencapai titik puncak terobosan dan hanya selangkah lagi untuk menembus alam. Dia minum setetes cairan roh binatang buas tingkat kelima dan melakukan apa yang dikatakannya. Ia memobilisasi kekuatan Raja Manusia di dalam tubuhnya, dan setelah mengedarkannya selama 3 siklus besar, ia mulai memengaruhi gerbang misterius itu. Semuanya terasa sangat lancar, dan ia merasa seperti mengikuti arus. Dengan suara gemuruh, sebuah batasan di tubuhnya hancur berkeping-keping seperti botol porselen. Kekuatan Raja Manusia yang tak terbatas melonjak dari dalam tubuhnya, terus bergejolak, membentuk gelombang dampak yang mengamuk di dunia Senye. Kuat sekali. Di puncak alam Tailing, kekuatan jiwa Changlong telah meningkat setidaknya hampir 2 kali lipat, dan seiring dengan itu, kekuatan mental,
kekuatan fisik, dan kendali atas kekuatan saya juga meningkat. Alam ini bagaikan punggung gunung. Begitu Anda melewatinya, segala sesuatu di depan Anda akan menjadi jelas. Pada saat terobosan, saya berdiri diam-diam merasakan kekuatan puncak alam Tailing, dan dengan cepat mencerna dan mengintegrasikan aturan-aturan luar biasa itu. Xiaoxing dan Tante Yao sama-sama khawatir, tetapi mereka tidak menggangguku. Mereka hanya menonton dari jauh, menungguku menyelesaikan terobosan secara resmi. Hampir setengah hari berlalu sebelum aku membuka mata. Penglihatanku menjadi lebih jernih dan tajam, dan seluruh tubuhku memancarkan aura puncak alam Tailing. Kekuatanku meningkat setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan jentikan tanganku, jiwa naga Azure keluar dari tubuhku dan berputar-putar di sekitarku. Berkat jiwa suci, setidaknya kekuatan fisikku meningkat lebih dari 3 kali lipat. Selamat, akhirnya kau berhasil. Tante Yao terbang mendekat dan mendarat seperti kupu-kupu yang indah. Aku mengangguk dan tersenyum, akhirnya aku berhasil mencapai terobosan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kerangka jiwa, menantang batas alam Tailing, dan akhirnya mencapai alam Yuanling. Ranahmu berkembang terlalu cepat. Apa kultivasimu belum cukup stabil? Kau baru setahun berada di alam atas, dan kau sudah meroket dari tahap awal alam Raja Manusia ke puncak alam Roh Agung. Kalau itu orang lain, itu cuma khayalan, mustahil. Tidak akan. Suasana hatiku sedang baik. Aku menepuk pundaknya dan berkata, aku telah menghabiskan sebagian besar bulan-bulan terakhir di dunia Senyai. Meskipun sebenarnya hanya 1 tahun, aku sebenarnya telah berlatih setidaknya selama 5 tahun. Selain itu, aku telah menghabiskan 17 tahun di surga ke-9 Dao Pedang, yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Dalam hal kestabilan pikiranku, kurasa tak seorang pun di antara generasi muda orang-orang hebat di alam atas yang dapat menandingiku. 17 tahun ada apa? Tante Yao tampak bingung. Aku tidak akan menjelaskan detailnya. Kau tidak mungkin bisa mengerti bagaimana rasanya. Pokoknya, 17 tahun itu adalah kesepian dan kesunyian. Aku hampir hancur. Untungnya, akhirnya aku berhasil melewatinya. Ia sepertinya menyadari sesuatu, dan menatapku. Matanya yang indah seolah bisa berbicara. Ia dengan lembut menggenggam tanganku dan berkata, tidak apa-apa. Xiaoyan dan aku akan selalu bersamamu mulai sekarang. Kau tidak akan pernah kesepian lagi. Aku meliriknya dan berkata, Ayao, kau sudah mencapai tahap tengah alam Tailing, kecepatan kultivasimu sangat cepat. Dia cemberut, bagaimana menurutmu ayahku memberiku artefak waktu sebelum aku datang ke Akademi Bailu? Meskipun tidak sebagus yang ada di dunia Senyai, artefak itu tetap membuat 1 hari di dunia luar sama dengan 6 hari di dunia ini. Aku tidak ingin mengganggumu, jadi aku tidak sering mengunjungimu. Lalu aku menghabiskan sisa waktuku untuk berlatih menyendiri. Kamu punya banyak sekali pengagum di akademi. Kupikir kamu selalu sibuk mengurus mereka dan tidak punya waktu untuk berlatih. Dia menyipitkan mata indahnya dan berkata, oh, kalimat ini terdengar seperti kecemburuan. Tidak, karena aku sudah punya Xiaoyan, aku tidak akan punya pikiran buruk tentang wanita lain. Kau memang orang kepercayaanku, tapi aku pasti tidak akan menikahimu. Tante Yao sedikit kecewa, kau bahkan tidak bisa menghiburku. Jika segala sesuatu sudah ditakdirkan, mengapa memberi orang harapan? Kedengarannya bagus, tetapi jika Suster Suanyin hidup kembali dan memintamu menikahinya, apakah kau akan menikahinya? Saya tertegun sejenak, merasa sedikit bingung. Tentu saja aku akan menikahinya. Sebuah suara menggema dari puncak gunung yang jauh. Di tengah kabut yang berputar-putar, sesosok anggun dengan kecantikan yang tak tertandingi terbang mendekat. Sosok itu tak lain adalah Nushan. Tubuhnya semakin nyata, tubuh jasmani yang terbentuk kembali dengan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Tubuhnya seputih giok dan memancarkan rasa transendensi dan kesucian. Ia tersenyum tipis dan berkata, bagi Xiaoxuan, Suanyin bukan hanya kakak terbaiknya, tetapi juga salah satu orang yang paling dicintainya. Meskipun ia menolak mengakuinya, itu memang kenyataannya, bukan? Kulit kepalaku terasa geli, apapun yang kau katakan, aku tidak akan mengakuinya. Tante Yao menyapanya dengan sopan, Suster Nusan. Ayao, kamu semakin cantik. Sebentar lagi, kamu mungkin akan melampaui Lin Muzao dan menjadi wanita tercantik di Akademi Bailu. Terima kasih, Suster Nusan, atas kata-kata baikmu. Nusan terkekeh, lalu menatapku dengan ekspresi yang sedikit lebih serius. Ia berkata, Xiaoxuan, tubuh fisik dan prinsip-prinsip dasarmu jauh melampaui rekan-rekanmu. Kau telah memenuhi persyaratan untuk mencapai tingkat tertinggi alam Roh Agung. Mulai hari ini, kau akan fokus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas jiwa naga Azuremu, dan berusaha membentuk formasi jiwa pertamamu sebelum pertempuran dimulai. Ya, oke, duduk bersila di atas sepotong rumput lembut, aku kembali mendalami ilmu kultivasi, memurnikan dan meningkatkan kekuatan jiwa naga biru dengan kekuatan Raja Manusia berulang kali,
dan di saat yang sama memurnikan cairan roh binatang buas tingkat kelima untuk meningkatkan ilmu kultivasiku. Satu batu menyelesaikan dua hal sekaligus. 7 hari kemudian, jiwa naga Azure menjadi semakin nyata, dan terpanggil sepenuhnya. Ia seperti naga Azure sungguhan yang berputar di sekitarku, dengan kepalanya yang besar menempel di kakiku. Bahkan terdengar suara napas pelan. Sisik naga itu berkilau dan berwarna perak, memancarkan gumpalan konsepsi artistik yang kuat dan kacau. Energi naga meresap ke dalam pori-pori sedikit demi sedikit, dan mulai menyatu sempurna dengan tubuh fisiknya. Pada saat tertentu, hatinya tergerak, dan raungan naga yang agung meraung di lubuk jiwanya, diikuti oleh energi naga yang kuat yang memancar dari lubuk tubuhnya. Energi naga itu langsung melesat keluar dari atas kepalanya, berubah menjadi awan yang diselimuti energi naga yang melayang di atas kepalanya. Energi naga itu diserap sedikit demi sedikit oleh jiwa Changlong, hingga akhirnya membentuk bola naga, terbang ke mulut jiwa Changlong, dan up di tubuhnya, memancarkan cahaya warna-warni. Meskipun tidak besar, ukurannya juga sebesar jari, seperti manik-manik langka, mengandung kekuatan jiwa yang dahsyat. Itulah jiwa Changlong pertama. Tidak buruk, tidak buruk. San menyipitkan mata indahnya dan tersenyum, kau sudah membentuk kisi jiwa pertamamu hanya dalam 7 hari. Kekuatan jiwa naga Azure setidaknya akan berlipat ganda berkat kisi jiwa ini. Ini berarti jiwa naga Azure dapat meningkatkan kekuatanmu 6 kali lipat. Dikombinasikan dengan ledakan 3 kali lipat garis keturunan keterampilan Raja Manusiamu, serangan biasamu dapat melepaskan kekuatan 18 kali lipat. Kultivator biasa tidak akan mampu menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku benar-benar bisa merasakannya. Kekuatan jaringan jiwa itu sangat kuat. Sangat kuat, tapi belum cukup. Mengingat fondasi dan akumulasimu, terlalu sedikit untuk menembus alam roh agung hanya dengan membentuk kisi-kisi jiwa. Nusan tersenyum dan berkata, teruslah berlatih. Kau masih punya 8 hari. Mungkin kau bisa membangkitkan dan membentuk jiwa naga Azure kedua dalam 8 hari, yang akan semakin meningkatkan kekuatanmu. Salah satu syarat yang diperlukan bagi setiap kultivator dari alam atas untuk memasuki alam Yuanling adalah memiliki jiwa suci. Nusan duduk di dahan pohon pinus kerdil, matanya yang indah menatapku sambil melanjutkan, kultivator biasa hanya bisa membentuk satu kisi jiwa, dan kebanyakan dari mereka relatif lemah, hanya seukuran sebutir beras, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa suci sebesar 30% hingga 50%. Mereka yang bisa membentuk kisi jiwa kedua bisa disebut jenius. Sedangkan mereka yang bisa membentuk kisi jiwa ketiga, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, jenius yang melampaui batas. Setahu saya, Lin Muzhao juga merupakan orang yang telah membentuk 3 kisi jiwa. Sedangkan Li Qinyin, bakat dan pemahamannya bahkan lebih kuat. Dia telah merintis jalan baru dan membentuk kisi jiwa keempat, sehingga dia telah memantapkan dirinya sebagai kepala Istana Suci Akademi Tianfeng. Dia bahkan dianggap sebagai orang nomor 1 di generasi muda di alam atas. Saya khawatir tidak akan ada yang bisa melampauinya selama ribuan tahun. Aku menarik napas dalam-dalam sungguh menakjubkan, dia benar-benar membuka 4 jaringan jiwa. Itu benar, Nusan tersenyum tipis dan berkata, serangan pedang Li Qinyin dengan kekuatan penuh adalah sesuatu yang tak akan mampu kau tahan dalam kondisimu saat ini. Inilah perbedaan antara alam dan kekuatan. Serangannya yang biasa saja memiliki kekuatan lebih dari 50 kali lipat, jadi wajar saja jika kau tak mampu menahannya. Namun, kau memiliki keunggulan berupa lautan spiritual tingkat 10 dan semburan darah. Jika kau juga bisa membentuk 4 kisi jiwa, maka kau setidaknya bisa mengeluarkan kekuatan hampir 200 kali lipat. Aku khawatir Li Qinyin tak akan mampu menahan serangan dari seseorang yang berada di alam yang sama denganmu. Lagi pula, ranah adalah faktor terpenting. Begitu ada celah besar di ranah, bahkan orang yang paling berbakat dan peka sekalipun akan tetap kalah. Benar, baik di alam atas maupun alam bawah, semua pengembangan spiritual ditentukan oleh alam. Kita mengolah Dao Agung dan mencari makna sejati Dao Surgawi. Tujuan utamanya tak lain adalah meningkatkan alam kita. Hanya ketika alam kita mencapai ketinggian tertentu dan kita dapat melihat semua misteri, barulah kita dapat dianggap telah benar-benar melampaui 3.000 dunia. Apakah ada orang yang benar-benar bisa mencapai titik itu? Tidak, Nusan menggelengkan kepalanya. Bahkan orang yang terkurung dalam matahari jingga pun hanya bisa dianggap tabu, bukan orang yang benar-benar transenden. Transendensi sejati, alam itu, mungkin sesuatu yang tak akan pernah bisa kita capai seumur hidup kita. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi, berkonsentrasi menggunakan kekuatan Raja Manusia untuk memurnikan jiwa Changlong dan lebih meningkatkan kekuatan jiwa Changlong. Waktu berlalu begitu cepat, dan 8 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Aku sudah bisa mendengar suara-suara bising dari dunia luar. Para jenius dari berbagai sekte besar yang tinggal di penginapan kota Sazu akan segera berangkat, dan aura Lin Muzhao, Dongfang Lin Er, dan lainnya juga berfluktuasi di dunia luar.
Aku memperkirakan Lin Muzhao akan segera datang mengetuk pintuku. Pada saat ini, jiwa naga Azure, yang awalnya mulai menjadi ilusi, kembali memadat, mencapai kondisi yang sangat sempurna untuk kedua kalinya, dengan sisik di sekujur tubuhnya, penuh realitas. Di saat kritis, ia menyerang lagi dengan sekali serang. Ledakan, raungan datang dari lubuk jiwaku, diikuti oleh raungan naga terlarang lagi. Sebuah bayangan naga biru melesat ke langit dari lubuk jiwaku, melesat keluar dari kepalaku, lalu berubah menjadi bola naga seukuran jari dan terbang ke mulut jiwa naga biru. Bayangan itu menempel di dekat ekor naga dan menjadi salah satu pola jiwa naga biru. Jaringan jiwa kedua secara langsung menggandakan kekuatan jiwa Changlong. Menurut algoritma Nusan, serangan awalku bisa meledak dengan kekuatan 18 kali lipat, jadi serangan ini bisa meledak dengan kecepatan 36 kali lipat. Dengan kata lain, jika ranah generasi Dewi Li Qinyin kembali ke puncak ranah Tailing, aku hampir bisa bertarung dengannya sekarang. Terlebih lagi, aku masih memiliki kesempatan untuk membentuk satu atau dua kisi jiwa, yang akan membuatku lebih kuat saat itu dan mungkin melampaui mitosnya. Li Qinyin adalah seorang suci dan orang nomor satu di generasi muda di alam atas. Dia terlalu sombong. Jika aku tidak bisa melampaui kultivasinya, bagaimana aku bisa memenangkan hatinya sejujurnya? Aku benar-benar sengsara. Ketuk, ketuk. Terdengar ketukan di pintu, dan Lin Muzhao berkata dari luar, adik junior, kami siap berangkat. Apakah kamu sudah selesai retret? Kakak senior Lin Muzhao ada di sini. Tante Yao berdiri dan berkata, ayo keluar. Aku meraih tangannya dan menariknya keluar dari dunia daun ilahi. Aku segera menyimpan dunia daun ilahi di dahiku, mengubahnya menjadi tanda di dahiku. Lalu aku membuka pintu dengan santai dan melihat Lin Muzhao berdiri di luar dengan gaun putih, tampak seperti peri. Matanya yang indah menatapku, lalu ke arah Tante Yao, dan ia tersenyum penuh arti, kau membawa adik perempuanmu ke sini untuk kultivasi ganda, dan kau malah dipergoki oleh kakak perempuanmu. Apa lagi yang ingin kau katakan? Dengan malas aku berkata, kakak senior, jangan bercanda lagi. Aku tidak menyentuh kakak muda Tantai, apalagi membicarakan kultivasi ganda. Lagi pula, aku bukan dari istana Yin Yang, jadi aku sama sekali tidak tahu cara kultivasi ganda. Tante Yao tersipu dan berkata, kakak senior Muzhao, Anda salah paham. Tidak ada kesalahpahaman. Ayo pergi. Lin Muzhao berbalik dan terbang keluar, tersenyum, kalian berdua, cepatlah. Hari ini akan menjadi peristiwa besar di alam atas. Pertempuran yang menentukan di perbatasan hidup dan mati pasti akan tercatat dalam sejarah. Mungkin nama kita bahkan akan dikenal oleh generasi kultivator mendatang. Bertindaklah dengan baik. Dalam pertempuran antara kekuatan kebenaran dari alam atas dan klan Ibel Darah serta klan pengendali mayat, sosok transenden seperti Permaisuri Tianxin secara pribadi ikut serta dalam pertempuran tersebut. Pemandangan seperti itu sungguh menggetarkan. Di atas kota Sazu, kerumunan kultivator yang padat saling berkerumun. Para kultivator saleh yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini pada dasarnya memiliki tingkat kultivasi Raja Manusia. Ribuan Raja Manusia bergegas ke langit dan terbang menuju lautan mayat yang tak berujung. Ratusan orang datang dari Akademi Rusa Putih, semua murid Istana Suci datang, dan murid-murid terbaik pengadilan dalam juga datang. Lin Muzhao segera mengejarnya, dan tak lama kemudian ia berhasil menyusul gurunya, Sang Guanzi. Sang Guanzi tampak tenang, terbalut jubah suci putih. Ia berkata, Xiao Xuan, begitu kita memasuki area berbahaya, kau dan Muzhao harus berdiri di kedua sisi guru dan melindungiku. Saya terkejut guru, saya setengah suci, jadi saya memenuhi syarat untuk melindungi Anda, tapi saya hanya di alam Tailing. Dia tersenyum tenang dan berkata, karena guru menganggapmu memenuhi syarat, kamu telah melampaui mereka yang berada di alam setengah suci. Lin Muzhao juga terkekeh adik junior, ini menunjukkan bahwa guru menghargaimu. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada guru? Terima kasih, guru. Sang Guanzi tidak berkata apa-apa lagi saat ia menunggangi awan dan kabut, membawa kami pergi jauh. Aku meluangkan waktu untuk menuju ke arah halaman penjara surgawi dan berkata dengan hormat kepada Zhu Geming, murid Bu Yixuan, aku memberi hormat kepada guru. Zhu Geming menggenggam labu anggur, wajahnya memerah. Ia jelas sudah minum cukup banyak, dan baunya seperti alkohol. Namun, saat aku menyapanya, matanya tiba-tiba berbinar, dan ia berkata sambil tersenyum, muridku tersayang, guru mengira kau telah menyangkalku setelah menjadi murid guru pedang suci. Sepertinya kau belum melupakan asal-usulmu. Guru, Anda pasti bercanda. Sekali guru, tetap guru. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Tan Xing dan Mu Yun juga tertawa guru, lihat, sudah kubilang bahwa saudara muda bukanlah tipe orang yang melupakan asal-usulnya. Aku tahu. Zhu Geming menatapku dalam-dalam dan berkata, lautan mayat tak berujung adalah tempat yang sangat berbahaya, dipenuhi roh-roh jahat tingkat suci. Kau harus tetap dekat dengan gurumu.
Gurumu adalah salah satu ahli pedang terkuat di seluruh alam atas. Dengan dia di sisimu, tak seorang pun bisa menyakitimu. Murid, harap ingat ini. Guru, suster senior, dan saudara senior juga harus berhati-hati. Baiklah, lanjutkan. Tak lama kemudian, sekitar 10 mil dari lautan mayat yang tak berujung, awan darah berkumpul di kejauhan, dan langit dipenuhi ibel darah bersayap. Di tanah, terdengar derap kaki kuda. Setidaknya lebih dari 1 juta pasukan militer menutupi daratan dan bergerak menuju lautan mayat yang tak berujung. Simbol-simbol prasasti di atas kavaleri berkelebat, menahan aura kematian dan korosif tempat ini. Tepat di tepi laut mayat yang tak berujung, semua pasukan berhenti dan mulai menaiki kapal. Kapal-kapal perang raksasa terhampar di seberang laut, dan setiap kapal perang memiliki ratusan pembatas di sekelilingnya. Pembatas-pembatas ini dengan cepat terkikis satu persatu. Kapal-kapal tersebut juga dilengkapi dengan para ahli prasasti yang terus memperkuat pertahanan kapal perang agar dapat menyeberangi laut mayat yang tak berujung. Tampaknya kekaisaran memang sudah sepenuhnya siap. Di kejauhan, ombak bergulung-gulung, dan sosok-sosok raksasa muncul satu demi satu. Mereka semua adalah mayat kuno yang agung. Di antara mereka terdapat mayat kuno di puncak alam semi suci dan alam Yuanling. Mereka adalah klan penjinak mayat. Ada awan darah di atas setiap mayat kuno. Klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat telah mencapai kesepakatan untuk bergandengan tangan melawan kekuatan kebenaran. Di tempat terdekat, di tengah ombak yang bergulung-gulung, sesosok mayat setengah suci setinggi puluhan kaki melayang. Tinjunya dipenuhi energi suci, dan menghancurkan sebuah kapal perang menjadi 2 bagian. Para prajurit di kapal itu jatuh ke air satu demi satu dan terkorosi menjadi tulang belulang di air laut. Bahkan baju zirah baja mereka yang halus pun meleleh dalam sekejap, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan korosif di lautan mayat yang tak berujung. Saya berada di sisi kiri guru, dan Lin Muzhao di sisi kanan. Sangguan Ziyi bersenandung lembut dan melantunkan beberapa mantra. Sesaat kemudian, cahaya putih muncul di hadapannya. Pedang suci itu panjangnya hampir 100 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya suci. Pedang itu mendarat di laut seperti perahu raksasa. Sangguan Ziyi berteriak pelan, murid-murid istana suci rusa putih, ikuti aku dan injaklah pedang suci rusa putih. Ternyata pedang ini adalah harta karun Akademi Bailu, senjata suci legendaris pedang Bailu. Lin Muzhao dan aku melompat maju dan mendarat di ujung pedang rusa putih bersama guru kami. Saat kami menginjak pedang itu, daya hisap yang kuat otomatis muncul dari kaki kami. Di belakang kami, Lu Qingsu, Zhang Xiuping, Mu Zhengping, dan yang lainnya juga mendarat satu persatu. Pedang rusa putih menyemburkan kekuatan suci, melenyapkan aura kematian di sekitarnya dan membentuk ruang tertutup untuk melindungi semua orang yang berada di atas pedang, cukup untuk melintasi lautan mayat yang tak berujung. Sangguan Ziyi mengenakan jubah putih, dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura abadi. Kepercayaan diri dan auranya begitu kuat. Entah kapan aku bisa mencapai titik ini. Sword Sein adalah tujuan utama di benak kita para praktisi pedang. Kepala Akademi Bailu lainnya juga mempersembahkan senjata sakti mereka. Kepala Akademi Fatian, Lu Xuan, mempersembahkan jimat militer, dan prasasti pembunuhan yang padat muncul, membuka ruang di lautan mayat yang tak berujung. Kepala Akademi Wentian, Lu Yuan, melemparkan sebuah gulungan ke laut. Dalam sekejap, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sebuah perahu perang, memancarkan pesona Konfusianisme dan Taoisme. Adapun guru saya Zhuge Ming, itu bahkan lebih sederhana. Dia langsung melemparkan labu anggur ke laut. Labu anggur itu langsung membesar, mengambang ke atas dan ke bawah, dan niat pedang yang tak berujung melonjak di sekitarnya untuk menjaganya, membawanya dan murid-murid Akademi Tianyu seperti Tan Xing, Mu Yun, dan Zhou Junqiang melintasi lautan mayat yang tak berujung. Di kejauhan, banyak tokoh kuat dari Akademi Tianfeng juga menunjukkan kekuatan magis mereka, bahkan mulai bertarung melawan klan Ibel Darah dan klan pengendali mayat. Sebuah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya pun dimulai. Awan petir bergulung-gulung dan pasukan pun mendekat. Langit di atas lautan mayat yang tak berujung dipenuhi awan darah. Klan Ibel Darah telah hidup di perbatasan hidup dan mati selama bertahun-tahun dan telah lama terbiasa dengan aturan dan perubahan yang rumit di atas lautan mayat yang tak berujung. Para Ibel Darah berwajah ganas mengepakkan sayap mereka dan menukik turun seperti lalat yang telah melihat darah. Dalam sekejap mata, ratusan kapal perang militer di garis depan diselimuti oleh Ibel Darah. Kecemerlangan prasasti penghalang, cahaya tembakan artileri, dan gambar dharma yang dilemparkan oleh Ibel Darah saling terkait, bergemuruh, dan langit serta bumi berubah warna. Di laut, mayat-mayat para semi-santo kuno dan penguasa alam Yuanling yang kuat menerkam ke depan di bawah kendali klan pengendali mayat. Beberapa dari mereka adalah manusia, beberapa setengah manusia, dan beberapa bahkan dari klan binatang buas. Mereka mengayunkan lengan besar mereka dan terus-menerus membombardir laut, menimbulkan gelombang yang mengerikan dan menyerbu untuk menyerang senjata ajaib jalan lurus di alam atas.
Pedang suci rusa putih membelah ombak dan bergerak maju di depan formasi besar ratusan orang Akademi Rusa Putih. Master Sangguan Ziyi menatap awan suram di langit dengan sepasang mata indah penuh pesona. Tiba-tiba, awan darah itu terdistorsi dan berubah menjadi sosok ibel darah sepanjang ribuan kaki. Lengan merah darah itu menajam, membelah udara, dan menebas pedang suci rusa putih dengan telapak tangan yang cepat. Serangan telapak tangan ini begitu kuat hingga hampir membekukan ruang dan waktu di sekitarnya, bahkan membuatku merinding. Ibel darah yang melancarkan serangan ini pasti sangat kuat, dan dia pasti salah satu kaisar ibel baru dari klan ibel darah. Mata indah Sangguan Ziyi terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kesucian. Ia mengangkat alisnya, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan membentuk gerakan pedang dengan jari-jarinya. Dalam sekejap, cahaya putih melesat ke langit, berubah menjadi aura pedang tak terlihat, menghantam patung Dharma berwarna darah, dan bertabrakan dengan sebuah telapak tangan di udara, menghasilkan raungan memekakkan telinga, seolah-olah sebuah bintang meledak tepat di depan matanya. Ledakan, lautan mayat yang awalnya gelap dan tak berujung langsung diterangi. Gelombang udara yang dihasilkan oleh ledakan itu mengaduk air laut, memicu serangkaian simbol berwarna darah korosif dari aturan yang mengamuk, yang menelan beberapa kapal yang lebih lemah. Tidak heran Li Qinyin bersikeras agar saya mengikuti Tuan Sangguan Ziyi. Memang, dalam pertempuran tingkat orang suci seperti ini, apalagi alam Tailing, bahkan alam Yuanling pun tampak tidak berarti. Sangguan Ziyi membentuk teknik pedang dan dengan cepat mengarahkan jarinya ke udara puluhan kali, melontarkan puluhan niat pedang yang kuat ke langit. Tak lama kemudian, terdengar raungan tumpul dari awan petir Santo Pedang Rusa Putih, reputasimu memang pantas. Aura yang kuat itu cepat surut, membawa serta awan darah tebal itu. Kekuatan Kaisar Ibel memang sangat kuat. Sangguan Ziyi meletakkan tangannya di belakang punggung, matanya yang indah menatap langit, dan berkata, sekalipun kita memasuki kedalaman lautan mayat yang tak berujung, aku khawatir kita tak akan bisa menghindari pertempuran hidup dan mati. Kalian semua harus berhati-hati. Pada saat ini, pedang suci rusa putih bergetar hebat, dan tentakel emas tiba-tiba muncul dari dasar laut, dengan cepat melilit bagian tengah pedang suci. Pada saat yang sama, tentakel yang tampak berlumuran darah menusuk dengan ganas orang-orang yang tersangkut di pedang suci. Hati-hati, Lin Muzao membunyikan alarm dan menghunus pedang giok putih sambil berdengung pelan. Itu binatang laut dari lautan mayat yang tak berujung. Alis Lu Qingsu terangkat, dan ia menggenggam pedang tajam itu secara horizontal di tangannya, mengeluarkan serangkaian karakter Konfusianisme dan Tao, yang kemudian berubah menjadi niat pedang dan menangkis tentakel yang kuat. Ia berkata, klan penjinak mayat ternyata bisa mengendalikan mayat binatang laut sekuat itu. Pantas saja mereka bisa menandingi klan ibel darah. Semuanya, diam. Sangguan Ziyi melirik murid-muridnya, lalu menjepit jari-jarinya membentuk segel, dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan suci. Dalam sekejap, pedang suci rusa putih berputar di tempat. Bilahnya tajam dan memotong puluhan tentakel dan akar binatang laut itu. Teriakan memilukan terdengar dari dasar laut. Binatang laut itu kemungkinan besar telah ditelan oleh kekuatan pedang suci. Rotasi pedang suci rusa putih menimbulkan gelombang turbulensi lain, membuat permukaan laut yang sudah sangat kacau menjadi semakin kacau. Jauh di dasar laut, sosok-sosok makhluk laut muncul. Ada yang setinggi gunung, ada pula yang ramping bak naga. Mereka memancarkan napas kematian. Mereka semua telah lama menjadi mayat perang klan pengendali mayat. Mereka dengan liar menerkam kapal perang manusia dan alat-alat sihir penyeberangan laut. Untuk sementara waktu, seluruh area dipenuhi dengan berbagai aura pembunuh. Orang-orang dari berbagai sekte besar melawan dengan keras, tetapi kapal-kapal perang tetap tenggelam. Tak terhitung biksu menjadi tumbal di lautan mayat yang tak berujung ini, dan musnah sepenuhnya di perbatasan antara hidup dan mati. Tepat di depan mereka, sebuah kapal perang Kementerian Perang terbebas dari belenggunya, dan ibel darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Ibel darah itu ganas, dan mereka langsung menggigit puluhan orang hingga tewas. Kemudian, mereka mengepakkan sayap, mengangkat para prajurit malang yang masih hidup dari kapal perang, dan terbang, menghisap darah mereka di udara. Pedang-pedang itu memancarkan gumpalan energi pedang ke langit, menghabisi tanpa pandang bulu, baik kawan maupun lawan. Pemandangan itu sungguh tragis. Semua murid Istana Bailu, bersiaplah dan serang bersamaku. Sangguan Ziyi berdiri di ujung pedang, memancarkan aura tak tertandingi seorang pendekar pedang. Ya, Guru, Lin Muzao dan aku sudah menghunus pedang. Saat Sangguan Ziyi terbang melewati kapal perang yang tenggelam, ibel darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang ke arah kami. Di antara mereka terdapat ibel darah yang sebanding dengan alam raja manusia dan alam Tailing. Mereka sangat ganas, dengan tubuh mereka berlumuran darah kematian. Mereka terus-menerus menghantam niat pedang luar pedang suci rusa putih seperti bola meriam, menimbulkan suara berdentang. Menyerang, Lin Muzao menjerit pelan, dan pedang panjang di tangannya langsung mengeluarkan puluhan energi pedang dan menebas. Energi pedang itu berputar-putar,
dan kekuatan alam semi suci dilepaskan sepenuhnya, hampir seketika mencincang seluruh kelompok ibel darah menjadi daging cincang. Aku tidak terlalu menyembunyikan kekuatanku. Dengan teriakan pelan, aku mengaktifkan energi pedang tingkat ke-6 dan menebas ke udara dengan 9 tekukan Wei Yang. Seketika, 9 bagian niat pedang saling bertautan dan bertabrakan di udara. Dengan berkah jiwa naga Azure dan peningkatan kekuatan 36 kali lipat, bahkan ibel darah, yang sebanding dengan alam Tailing, tak mampu menahannya. Dengan raungan, niat pedang itu mencabik-cabik tubuhku dan mengubahnya menjadi kabut darah. Adik Bu, kamu hebat sekali. Mata Lu Qingsu berbinar tanpa sadar, dan dia berkata, untuk bisa memanggil niat pedang sekuat itu dari alam roh ether, aku khawatir tidak banyak orang luar biasa seperti itu di alam atas. Lin Muzhao terkekeh, adik Bu adalah bakat langka di dunia ini, jadi itu wajar. Lu Qingsu, berhentilah bicara terlalu banyak dan tunjukkan keahlianmu untuk menghabisi ibel darah itu. Ya, suster muda Santa. Lu Qingsu memancarkan aura konfusianisme dan Tao, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura buku. Satu lambaian pedang panjangnya memicu lautan kata. Dalam sekejap, satu sisi pedang suci rusa putih tampak membuka sebuah kitab suci emas, dan kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Setiap kata adalah gumpalan energi pedang, yang menghabisi klan ibel darah di udara. Zhang Xiuping, Mu Zhengping, Zhang Fushui, Jiang Yuling, dan murid-murid istana Bailu lainnya juga beraksi satu persatu, menunjukkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengalahkan ibel darah. Terlebih lagi, ini adalah kesempatan untuk pamer di hadapan Tuan Sangguan Zi. Siapapun yang menunjukkan kekuatan lebih besar tentu akan lebih dihargai oleh tuannya. Lin Muzhao telah mampu duduk kokoh di singgasana ketua karena kultivasinya yang luar biasa, dan Jiang Yuling dan yang lainnya harus mengatakan bahwa mereka masih ingin menggantikannya. Aku tidak sepenuhnya menyerah dan melawan klan ibel darah. Lagi pula, aku baru saja mencapai puncak alam Tailing, dan fondasiku belum terlalu stabil. Jadi, aku hanya menyerang sekali setiap beberapa lusin tarikan napas. Setelah setiap pertarungan, aku akan berdiri diam dan menyimpulkan aturan pedang sebelumnya. Aku baru akan bertindak lagi setelah aku sepenuhnya yakin akan aturan itu di dalam hatiku. Hal ini membuat Yun Yang, Bai Li Jun, dan yang lainnya sedikit bingung, tetapi guruku, Sangguan Zi, menatapku dengan lembut dan mengangguk setuju. Pedang suci rusa putih menembus ombak, dan melaju kencang di bawah hantaman pedang dahsyat 10 murid istana rusa putih. Pedang itu segera melampaui kapal perang Kementerian Perang dan bertindak sebagai ujung tombak seluruh pasukan saleh dari alam manusia atas. Istana Yunbi milik Yun Nisang dan Istana Changsheng milik Xiao Yi juga berada di kedua sisi, tak jauh di belakang. Di kejauhan, energi pedang suci melesat ke langit dan langsung membelah seorang jenderal ibel yang kuat menjadi dua bagian. Itu adalah pedang suci Tianfeng, Sangguan Nanfeng. Tak jauh darinya, Li Qinyin muncul, memegang pedang giok putih, memancarkan secercah makna sejati kitab pedang konfusianisme untuk menghabisi ibel darah di sekitarnya. Dari kejauhan, ia tampak tahu bahwa aku sedang menatapnya, jadi ia pun menoleh ke arahku, mengangguk, dan tersenyum kepadaku. Hal ini menimbulkan kecemburuan di antara murid-murid Istana Suci Akademi Tianfeng. Li Chengs, Zhou Hanwen, dan yang lainnya menatapku dengan tatapan tajam, penuh permusuhan terhadapku, pesaing bintang mereka yang sedang naik daun. Aku tidak peduli. Sekarang identitasku telah terungkap, dan aku mendapat dukungan dari guruku, Sangguan Nanfeng, aku tidak perlu takut pada mereka. Terlebih lagi, Li Qinyin adalah suyanku, dan aku tidak akan menyerah sedikitpun. Jadilah lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat, kamu bisa melindungi orang-orang yang kamu cintai. Gelombang dahsyat setinggi 100 kaki meletus di laut dalam, dan sosok naga kematian berkelebat. Telah terjadi pertempuran sengit di sana. 3 sosok suci beterbangan di udara. Mereka adalah 3 orang suci di antara manusia, kebanyakan dari mereka berasal dari Kementerian Perang. Ternyata serangkaian pertempuran telah terjadi di sini. Laut itu penuh dengan tulang-tulang yang terkorosi, sungguh mengejutkan. Deretan kapal perang militer melaju dengan kecepatan penuh, prasasti yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dilahirkan kembali dan dihancurkan lagi, menyeberangi lautan dengan mengorbankan kristal roh darah yang terbakar. Kali ini, istana telah bertekad dan tidak akan menyerah sampai roh-roh jahat di lautan mayat yang tak berujung dihancurkan sepenuhnya. Desir, tiba-tiba, aura pedang yang dahsyat melintas di udara, dan terdengar raungan samar seekor naga raksasa di udara. Itu adalah peninggalan kuno yang telah melangkah ke jalan suci, tetapi disempurnakan menjadi mayat perang setelah batas waktu. Kini, mayat perang yang kuat ini tampaknya sedang bertempur sengit dengan seorang santo pedang di antara umat manusia. Aura pedang yang kuat dan mendalam itu langsung beresonansi dengan hati pedangku. Saya khawatir tingkat kultivasi guru pedang ini tidak jauh lebih rendah daripada guruku Sangguan Zi. Itu yang mulia permaisuri.
Mata indah Lin Muzhao menatap api dan sosok-sosok yang berputar-putar di awan, lalu berkata, seperti yang diharapkan, Permaisuri Tianxin telah secara pribadi turun ke laut tanpa kembali, dan telah mengambil tindakan secara pribadi. Semua orang menantikannya. Tak lebih dari 10 jurus kemudian, tangisan memilukan terdengar di udara, dan tubuh naga itu terbelah dua oleh pedang yang indah dan berkilauan. Mayat perang setingkat Santo terbunuh begitu saja. Mayat naga perang ini kemungkinan besar merupakan salah satu metode terkuat dari klan pengendali mayat, tetapi masalah ini diselesaikan di sini oleh Permaisuri Tianxin. Mengaktifkan mata surgawi yang menghunus pedang, ia melihat menembus awan dan akhirnya melihat sosok yang tak tertandingi dengan jelas. Permaisuri Tianxin tampak berusia sekitar 27 tahun. Ia mengenakan gaun permaisuri yang indah, dengan sosok yang tinggi dan ramping. Lekuk tubuhnya anggun dan elegan, dan dengan sepasang mata yang bersih, ia tampak sempurna. Jika ada daftar wanita cantik di alam atas, saya khawatir Permaisuri Tianxin pasti akan masuk dalam 10 besar. Permaisuri Tianxin menatap ke kedalaman awan dengan mata indahnya, niat menghabisi berkelebat di dalamnya. Ia perlahan mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata, entah mereka setengah suci atau suci, siapapun yang menghalangi pasukan kekaisaran akan dibantai habis-habisan. Apakah ini permaisuri yang memaafkanku? Saya telah membaca banyak karya klasik tentang kekaisaran Tianxin. Sejak wafatnya permaisuri api ilahi Dongfang Yue, adik perempuannya, Dongfang Wan, telah memikul tanggung jawab berat seluruh kekaisaran Tianxin. Selama 100 tahun terakhir, ia telah menaklukkan tanah tandus dunia, mendamaikan hutan belantara utara, dan menghancurkan suku binatang buas di selatan. Selama periode ini, ia juga menekan pemberontakan 3 pangeran utama, melemahkan kekuatan keluarga-keluarga besar, dan memperkuat kekuatan kekaisaran. Dalam 100 tahun terakhir, ia memperluas wilayah kekaisaran Tianxin dari 100 negara menjadi lebih dari 200 negara, menjadikannya kekaisaran terkuat di dunia atas. Wanita cantik yang tampak halus dan menawan ini dikagumi lebih dari 10.000 orang dan dikagumi oleh dunia. Masih banyak mayat di laut, dan setan darah yang pekat di udara, tetapi Permaisuri Tianxin memerintahkan serangan dahsyat, menyeberangi laut tanpa kembali dengan segala cara, dan menghantam pulau yang jauh di dalam laut. Itulah sarang setan darah yang sebenarnya, dan juga tempat Permaisuri Senyan jatuh. Dalam sekejap mata, pasukan kapal perang itu masuk jauh ke dalam lautan mayat yang tak berujung, memicu serangkaian pertempuran sengit. Lautan mayat yang tak berujung ini tidaklah damai, dan telah mengantarkan pada perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Lu Qingsu, Zhang Xiuping, dan yang lainnya sangat bersemangat dan mengikuti guru mereka untuk maju. Mungkin, semua orang berharap menjadi terkenal dalam pertempuran ini, tercatat dalam buku-buku sejarah, meninggalkan jejak dan nama mereka dalam sejarah. Siapa yang tidak menginginkan itu? Pertempuran itu berlangsung hampir seharian penuh. Keesokan harinya, sebidang tanah akhirnya muncul di kabut di kejauhan, dan inti lautan mayat yang tak berujung akhirnya terlihat. Semua orang kembali ke darat, dan Tuan Sangguanzi menyimpan pedang rusa putih. Pedang suci yang kuat ini berubah menjadi ukuran normal dan terbang ke sarung pedang di tangan kirinya. Tidak terlihat aneh. Saat biksu saleh yang tak terhitung jumlahnya tiba di darat, jumlah orang bertambah, dan pantai penuh dengan bahaya. Setan darah dan suku pengendali mayat yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di hutan, dan bahkan ada formasi pembunuh yang menunggu kami. Sesaat kemudian, suara gemuruh datang dari hutan di depan, pilar api membumbung tinggi ke langit, dan jeritan terdengar. Pasukan garda depan Departemen Militer di garis depan telah dihantam oleh formasi pembunuh dan kehilangan ribuan orang. Sangguan Ziyi mengerutkan kening. Setelah Sangguan Nanfeng dan orang-orang dari Akademi Tianfeng mendarat, ia berkata, kakak senior, ada bahaya besar yang tersembunyi di sekitar makam Kaisar Ibel. Menurutku, akan lebih baik bagimu dan aku untuk pergi ke sana sendirian, untuk mencegah murid-murid yang lebih lemah kehilangan nyawa mereka di sana dengan sia-sia. Itulah yang aku maksud. Sangguan Nanfeng mengangguk dan berkata, Qin Yin, kau akan memimpin murid-murid kami dan pasukan dari Kementerian Perang untuk menaklukkan hutan mayat suci. Ingat, kau harus memastikan keselamatan semua murid Istana Suci. Li Qinyin memegang pedang giok putih di tangannya, wajahnya yang tak tertandingi tanpa ekspresi murid mematuhi perintahmu. Mu Zhao, kau juga Ting Mahadewa dan bawa Xiaoxuan dan yang lainnya untuk menyerang hutan mayat suci. Tuan akan pergi ke makam Kaisar Ibel terlebih dahulu untuk memahami situasi di sana, kata Sangguan Ziyi. Tuan, mohon berhati-hati. Lin Mu Zhao mengangguk. Jangan khawatir. Sangguan Ziyi melirik murid-murid lain lagi, dan akhirnya tatapannya tertuju pada beberapa murid klan Yu. Ia berkata, Zhang Xiuping, Zhang Fushui, aku tahu Xiaoxuan punya dendam karma terhadap klan Yumu, tapi kalian tidak boleh membalas dendam pribadi. Kalau aku tahu kalian berani menyerang Bu Yixuan, aku akan memerintahkan Akademi Rusa Putih untuk memusnahkan klan Yu sepenuhnya. Ekspresi terkejut dan dendam yang mendalam terpancar di mata Zhang Xiuping.
Ia memasuki istana Bailu sebelum aku, tetapi ada perbedaan dalam kedekatannya. Jelas, di mata Sangguan Ziyi, aku dan Lin Muzhao adalah muridnya yang sebenarnya. Sedangkan Zhang Xiuping dan Zhang Fushui, paling-paling mereka hanya bisa dianggap sebagai murid yang dididik di istana Bailu oleh orang lain, yang akan mengajari mereka satu atau dua trik ketika mereka punya waktu. Namun, Zhang Xiuping adalah orang yang bijaksana. Ia mengepalkan tinjunya dan tersenyum hormat, "Guru, jangan khawatir." Xiuping dapat dengan jelas membedakan antara situasi umum dan dendam pribadi. Lagi pula, para anggota klan bulu yang terbunuh terlalu terobsesi dengan hal itu. Mereka sendiri yang menabur benih dan menuai akibatnya. Xiuping dan adik muda Bu adalah murid Istana Rusa Putih, dan kami berasal dari garis keturunan yang sama. Kami tidak akan pernah melakukan hal yang tidak baik dan tidak adil seperti itu. Harap berhati-hati saat memasuki makam Kaisar Ibel. Para murid dan yang lainnya dengan hormat menyambut kembalinya guru dengan penuh kemenangan dari makam Kaisar Ibel. Aku diam-diam merasa merinding. Zhang Xiuping menyembunyikan dirinya dengan sangat baik di hadapan guru. Dia tampak seperti murid Istana Suci yang bijaksana dan tahu benar mana yang salah. Baiklah, itu bagus. Sangguan Ziyi menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Kakak senior Nanfeng, ayo pergi. Bagus. Dalam sekejap mata, dua pendekar pedang teratas dari alam atas berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke dalam kabut yang jauh. Masing-masing dari mereka mengangkat niat pedang yang membubung tinggi ke langit dan menghabisi semua ibel darah dan suku pengendali mayat di sepanjang jalan. Bahkan di bawah perlindungan dua pilar pedang, formasi pembunuh itu langsung hancur. Menghadapi orang-orang kuat setingkat pendekar pedang, formasi pembunuh ini tidak berguna dan sama sekali tidak layak untuk dilihat. Di sebelah barat, cahaya merah darah muncul di langit, anehnya tak terlukiskan. Cahaya yang mengancam telah muncul. Kejahatan besar akan segera muncul di hutan mayat suci. Lin Muzhao menatap langit dengan mata indahnya dan berkata, "Saudari Qin Yin, ayo kita segera bawa murid-murid kita ke hutan mayat suci untuk membantu Kementerian Perang. Pasti akan ada pertempuran yang menentukan di hutan mayat suci, dan Kementerian Perang membutuhkan kekuatan Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu." Li Qin Yin mengangguk, berbalik, dan berkata dengan hormat kepada 36 guru Akademi Tianfeng, "Guru-guru, guru telah memerintahkan Qin Yin untuk mengawasi semua yang ada di Akademi untuk sementara waktu. Ayo kita segera pergi ke hutan mayat suci." Sekelompok guru mengangguk setuju. "Ya, kami akan mendengarkan keponakan suci." Lin Muzhao pun tersenyum tipis dan menyapa 36 guru pelataran dalam Akademi Bailu. Mereka segera bergegas ke perbatasan barat dan bergabung dengan pasukan Kementerian Perang, langsung menuju hutan mayat suci. Mereka menghancurkan musuh dengan mudah di sepanjang jalan. Dengan 36 semi-santo kuat atau bahkan Master Santo yang memimpin, kekuatan klan Ibel Darah dan klan penjinak mayat tampak tak berarti. Dalam hampir 1 jam, dikelilingi oleh ribuan kultivator dari alam atas, orang-orang dari dua akademi besar, Tianfeng dan Bailu, tiba di luar hutan mayat suci bersama-sama. Dari kejauhan, langit di atas hutan mayat suci berkilauan dengan aura kesucian dan aura kematian. Kedua aura itu saling bertautan, menandakan bahwa kejahatan besar yang legendaris akan segera lahir. Hutan mayat suci menyimpan sisa-sisa banyak santo dan semi-santo. Beberapa mayat telah berada di sini selama ribuan tahun, mengumpulkan napas kematian yang sangat kuat. Setelah dipanggil oleh cahaya jahat, sisa-sisa para santo ini secara alami akan terbangun dan menjadi mayat berjalan tanpa jiwa atau roh suci, tetapi mereka masih dapat mempertahankan sebagian kekuatan mereka selama hidup, dan dikenal sebagai kejahatan besar. Di udara, sesosok tubuh bagaikan mimpi melintas, dan aura yang amat kuat dengan cepat pergi dan langsung menuju makam Kaisar Ibel. Napas ini berasal dari permaisuri Tianxin. Ia telah menjelajahi hutan mayat suci. Jelas bahwa hutan mayat suci tidak memiliki apa yang ia cari, yang juga membuktikan bahwa jasad permaisuri Senyan tidak ada di sana. Namun, pertempuran hebat di hutan mayat suci tak terelakkan. Di hutan, tanah yang telah terkontaminasi energi suci selama bertahun-tahun dapat disebut tanah suci. Pada saat ini, tanah terus naik, dan hembusan napas kesucian dan kematian yang terjalin membangkitkan. Dalam sekejap mata, terdengar suara bum-bum-bum yang terus-menerus, dan total 7 sosok muncul dari tanah, dengan energi suci yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Mereka semua adalah mayat suci yang telah abadi selama bertahun-tahun dan telah bangkit. Di antara mereka, ada seorang pria berambut panjang dan berwajah tampan, tetapi matanya dipenuhi niat menghabisi. Setelah digali, ia menatap para biksu manusia di luar hutan mayat suci luar dengan sorot mata yang tajam dan meraung, "Kalian semut, beraninya kalian mengganggu tidur abadiku, terimalah kematian kalian." Dengan satu telapak tangan terjulur, aura jalan suci menyebar kemana-mana, langsung meruntuhkan hutan lebat. Kekuatan telapak tangan itu bagaikan gunung dan menghantam lurus ke arah orang-orang Akademi Bailu. Mayat berani menyebut dirinya orang suci. Master saya, Su Geming,
yang melancarkan serangan. Pedang panjang di pinggangnya terhunus dengan bunyi dentang, berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang melesat ke langit dan menghantam telapak tangan mayat suci. Dalam sekejap, energi pedang menghancurkan wujud telapak tangan mayat suci, lalu melesat dari udara, menghempaskan mayat suci hingga ratusan kaki. Semua orang tercengang. Meskipun mayat suci itu telah kehilangan banyak kekuatan dan kekuatannya kurang dari setengahnya saat masih hidup, ia tetaplah seorang suci sejati. Bagaimana mungkin ia terdesak sejauh ini hanya oleh tebasan pedang Sugeming yang biasa saja? Yun Nisang, kepala istana Yunbi, menyipitkan mata indahnya dan tersenyum. Kakak senior Suge memang pantas menjadi orang nomor satu di bawah pedang suci. Pemahamannya tentang aturan pedang mungkin tidak jauh lebih rendah daripada dekan. Sugeming terkekeh, adik perempuan. Kenapa kau bicara begitu banyak? Kenapa kau tidak bertindak cepat saja? Apa kau menunggu mayat-mayat suci ini datang dan membantai murid-murid kita? Oke, ambil tindakan. Para kepala istana dari dua istana suci, Istana Yunbi dan Istana Changsheng, menyerang bersama dan menyerbu hutan mayat suci bersama para ketua seperti Sugeming. Selain itu, kepala istana dan ketua Akademi Tianfeng juga bergegas bersama. Tidak ada yang mengikuti aturan bertarung sendirian. Lagi pula, mayat-mayat suci di depan mereka bukanlah manusia sungguhan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak mayat suci lagi yang akan terbangun di bawah tanah hutan mayat suci. Cara paling bijaksana adalah menghadapi lawan secepat mungkin. Selain itu, di tempat yang lebih jauh, Dong Fangqi muncul, memimpin sekelompok semi-santo dari Kementerian Perang untuk bertarung dengan beberapa mayat santo yang telah terbangun, dan pertempuran itu sulit untuk menentukan pemenangnya. Cahaya aneh di langit yang jauh semakin kuat, dan aura-aura mulai bangkit di bawah tanah. Hutan mayat suci memang akan mengalami perubahan drastis. Lin Muzhao dengan lembut menekan tangannya di gagang pedangnya dan berkata, "Adik junior, mayat-mayat suci di hutan mayat suci telah terbangun satu demi satu. Pasti ada yang mengganggu. Sepertinya kita tidak bisa menghindari pertempuran yang menentukan ini." Aku memegang pedang tulang abadi dan mengangguk, "Kalau begitu, ayo bertarung." Hutan mayat suci adalah tanah suci yang ternoda oleh kematian. Setiap orang suci, bahkan orang bijak agung di antara orang suci, akan memiliki hari di mana batas waktu mereka tiba. Bahkan beberapa orang bijak kuno hanya dapat hidup paling lama 1000 tahun. Sekalipun mereka telah mempraktikkan hukum waktu, hidup selama 2000 tahun adalah batasnya. Inilah batas kehidupan manusia, kecuali seseorang dapat mencapai transendensi dan menjadi dewa legendaris. Namun, Tuhan terlalu jauh, dan tidak seorang pun tahu kapan legenda terakhir tentang Tuhan ada. Oleh karena itu, ketika para suci di dunia bawah merasa hidup mereka akan segera berakhir, mereka tidak dapat melihat atau memahaminya, dan hanya dapat memilih untuk datang ke tempat yang paling dekat dengan kematian, yaitu hutan mayat suci di perbatasan antara hidup dan mati. Namun, ketika mereka tiba di hutan mayat suci, mereka tidak dapat lagi memahami rahasia surga, dan akhirnya mereka hanya dapat duduk dan mati di tanah suci ini. Tubuh mereka terbenam ke dalam tanah, sehingga terbentuklah hutan mayat suci. Pada saat ini, mayat-mayat kuno di hutan mayat suci tampaknya telah terbangun satu persatu. Dalam sekejap, setidaknya 1000 aura terbangun di bawah tanah. Ini terlalu mengerikan. Di antara mayat-mayat kuno ini, ada banyak orang bijak agung yang telah tercatat dalam sejarah. Meskipun kekuatan mereka hanya setengah, mereka tetap sangat menakutkan. Saya khawatir mereka tidak dapat ditindas oleh kekuatan jalan lurus di alam atas. Di udara, energi suci melonjak. Master Sugeming memegang pedang ajaib di tangan kanannya dan labu anggur di tangan kirinya. Ia telah mencapai kekuatan penuh. Cahaya pedang yang tak tertandingi melesat ke langit dan membentuk pilar pedang di sekelilingnya. Ia bertarung melawan 4 mayat suci, tetapi tidak terkalahkan. Sebagai perbandingan, kekuatan beberapa master halaman dalam jauh lebih rendah. Banyak master bahkan tidak mampu menahan kekuatan suci di hutan mayat suci, sehingga mereka muntah darah dan terluka. Hutan yang dipenuhi energi suci ini telah sepenuhnya berubah menjadi medan perang. Mayat-mayat suci bangkit satu demi satu dan bergabung dalam pertempuran. Bahkan lebih dari 10 orang suci dari alam kebenaran di alam atas hampir tak mampu meredam situasi ini. Kami, generasi biksu muda, terpaksa menjauh dan tidak boleh bergabung dalam medan perang sama sekali. Dalam pertempuran antar alam suci, kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki medan perang. Paman Guru, seorang kepala sekolah Akademi Tianfeng terhempas mundur oleh serangan telapak tangan dari mayat suci yang kuat. Tubuhnya melesat seperti aliran cahaya dan baru berhenti setelah menghancurkan seluruh hutan. Sepertinya banyak tulang di tubuhnya patah, dan ia batuk darah. Li Qinyin mendekat dengan pedang di tangan dan memberinya pil penyembuh. Kemudian, pedang Qinyin bersinar terang dan melesat menuju mayat suci yang mendekat. Pedang Konfusianisme klasik menggulung niat pedang yang tak berujung seperti gelombang dan menghabisinya, langsung memaksa mayat suci itu mundur. Li Qinyin berada di peringkat semi-santo dan master dalam daftar semi-santo.
Gerakannya saat ini sangat menakjubkan dan ia sudah mampu menandingi mayat suci berkekuatan sedang. Medan perang pusat terus meluas, dan mayat-mayat suci melompat keluar dari pusat medan perang satu demi satu dan mulai membantai para biksu muda di pinggiran. Mengaum, di tengah gemuruh yang mengguncang bumi, seorang santo berambut acak-acakan dan menggenggam pedang hijau tua muncul dari tanah. Wajahnya dipenuhi kegilaan, dan matanya memancarkan aura memandang rendah dunia. Dengan raungan, ia melancarkan serangan dahsyat dan langsung menuju seorang santo paruh baya dari Kementerian Perang. Cahaya pedang menyala-nyala, dan pedang ini telah mencapai kondisi menyatu, tajam, dan mendominasi. Kilatan darah menyambar, mengejutkan semua orang. Santo militer yang mengenakan zirah luar biasa itu bahkan tak mampu menangkis pedang itu. Salah satu lengannya terjulur, dan gumpalan petir suci menyelimuti tubuhnya, membakarnya hingga sedikit menghitam. Tubuhnya terpental seperti bola meriam, dan baru berhenti setelah menabrak dua gunung. Ia kehilangan kekuatan tempurnya setelah satu serangan. Hatiku bergetar sangat kuat, mata Lin Muzhao juga dipenuhi kekhawatiran. Ia berdiri di sampingku dan berkata, asal-usul mayat suci ini luar biasa. Seni bela diri yang digunakannya tampaknya adalah teknik pedang petir yang legendaris. Dikenal sebagai Santo Mata Air Kuning, yang pedangnya dapat membelah langit dengan satu tebasan. Ia adalah seorang santo yang kuat dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Ia dulunya adalah anak takdir yang mendominasi suatu era, tetapi kini ia telah menjadi mayat suci. Tak jauh dari situ, seseorang mengenalinya. Santo Mata Air Kuning, sang bijak legendaris telah lahir. Ya Tuhan, aku tak pernah menyangka akan bertemu santo sekaliber ini seumur hidupku. Aku takut pertempuran yang menentukan ini akan menjadi bencana bagi umat manusia kita. Santo Mata Air Kuning dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di abad pertengahan. Bagaimana mungkin dia menjadi seperti ini, pion di lautan mayat yang tak berujung? Dia bukan pion, dia hanya dikendalikan oleh keinginan orang lain. Semua orang melihat ke sana, dan benar saja, mata Santo Mata Air Kuning tampak kosong, satu-satunya cahaya yang tampak adalah sedikit darah, seakan-akan dikendalikan oleh suatu kekuatan besar. Mengerikan sekali, Lin Muzhao bergumam, klan penjinak mayat menekankan penggunaan kekuatan untuk melawan kekuatan. Untuk bisa mengendalikan mayat makhluk sekuat Sein Huangquan, seseorang juga harus menjadi penjinak mayat tingkat Sein. Mungkinkah klan penjinak mayat benar-benar telah menghasilkan penjinak mayat tingkat Sein dalam puluhan juta tahun ini terlalu mengerikan. Seorang penjinak mayat tingkat Sein dapat mengendalikan setidaknya 3 mayat tingkat Sein. Kekuatan tempur mereka mengerikan. Sambil berbicara, mayat Santo Mata Air Kuning memasuki kondisi menghabisi. Dengan bunyi ci, pedangnya menebas dan memisahkan kepala seorang setengah santo dari Kementerian Perang. Saat pedangnya menari, segala sesuatu di sekitarnya bergerak naik turun mengikuti kehendak pedang. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 setengah santo dari Kementerian Perang tewas di bawah pedangnya. Ia seperti berada di ruang hampa. Kong, percikan api beterbangan. Dong Fangqi, yang dikenal sebagai musuh 10.000 orang, terkejut dan muntah darah, lalu terpental kembali hanya setelah satu pukulan dari Sein Huangquan. Wajahnya pucat pasi. Ia tak percaya ada orang sekuat itu di dunia. Mungkin hanya Sein Pedang dan Sein Pedang terbaik yang bisa menandinginya. Sayang sekali Sangguan Nanfeng, Sangguan Ziyi, dan Permaisuri Tianxin telah pergi ke makam Kaisar Ibel untuk bertempur lagi dan tidak bisa melarikan diri. Dongfang Qifei mundur dan berteriak, tolong minta para orang suci Tianfeng Bailu untuk menghentikan orang suci Huangquan. Jangan biarkan para orang suci Kementerian Perang musnah. Pada saat itu, 2 orang suci agung dari Akademi Tianfeng, Master Istana Ouyang Fu dan Ku Yeliang, menyerbu bersama. Aura kesucian melonjak bagai air pasang, dan cahaya pedang mengguncang bumi. Mereka bertarung dengan energi pedang Sein Huangquan, tetapi pada akhirnya kekuatan mereka kalah telak. Keduanya dikalahkan hanya dalam 50 jurus, dan tubuh mereka terluka oleh energi pedang yang tajam. Tidak bagus. Wajah Ku Yeliang memerah saat ia berkata dengan suara berat, Santo Mata Air Kuning telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, namun ia telah memahami kekuatan mengerikan dari aturan kematian. Ditambah dengan dunia pedangnya sendiri, bahkan jika Dekan datang, ia mungkin takkan mampu menekannya. Kepung, padatkan energi pedang, dan kalahkan musuh dengan jumlah. Zhuge Ming meraung dan mengayunkan pedang besi di tangannya, melesatkan niat pedang bagaikan naga yang muncul dari jurang, melesat lurus ke arah Sein Huangquan di kejauhan. Pada saat yang sama, 2 Sein, Yun Nisang dan Xiao Yi dari Akademi Rusa Putih, juga meraung bersama dan memancarkan 2 niat pedang yang sangat kuat. Bahkan Lin Muzhao memusatkan seluruh perhatiannya dan menghunus pedangnya dengan satu tangan. Ayo kita maju dan berjuang bersama. Lu Qingsu, Zhang Xiuping dan yang lainnya mengambil tindakan satu persatu. Aku juga diam-diam memobilisasi kekuatan Raja Manusia, melepaskan jiwa naga Azure, dan melontarkan pedang dengan kekuatan 36 kali lipat.
Pedang tulang abadi menggulung momentum gunung dan sungai yang bergerak, dan mengumpulkannya menjadi ribuan energi pedang. Ini adalah pertempuran yang tidak adil. Setidaknya ratusan biksu saleh dari alam atas menyerang bersama untuk menghadapi Santo Mata Air Kuning. Namun, Santo Mata Air Kuning, yang menjadi sasaran kritik semua orang, tak kenal takut dan bahkan meraung ke langit. Lapisan kabut hitam membubung di sekelilingnya dan berputar terus-menerus, membentuk sebuah konsepsi artistik tentang aturan kematian. Dalam konsepsi artistik itu, orang-orang merasakan rahasia kematian yang mendalam. Itulah ruang kematian yang sesungguhnya. Begitu semua benda memasuki ruang ini, mereka mulai musnah. Dengan raungan liar, gumpalan pola prasasti merambat naik ke tubuh kokoh Santo Mata Air Kuning dan berubah menjadi tubuh emas. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dari dunia luar menghantam ruang kematian, tetapi kekuatan itu mulai lenyap dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya 1/10 kekuatan yang tersisa, dan bahkan 1/10 pun tak terlindungi. Kemudian, niat pedang, energi pedang, dan pedang terbang menghantam tubuh emas Santo Mata Air Kuning, tetapi semuanya terpental dan tak dapat melukainya sama sekali. Mengaum, sang bijak abad pertengahan meraung, mengacungkan pedangnya, lalu mendekat, meningkatkan cahaya pedangnya dan menyapu. Tiba-tiba, cahaya hijau kematian yang dahsyat menyapu, dengan cepat menghabisi ribuan ahli militer. Setelah cahaya hijau itu menghilang, hanya tulang-tulang para ahli yang tersisa di baju sirah mereka. Kekuatan mereka benar-benar berada di level yang berbeda. Terlebih lagi, Sein Mata Air Kuning tampaknya telah menyerap sebagian kekuatan yang baru saja menyerangnya, menjadi semakin kuat seiring berjalannya pertempuran, yang memungkinkannya melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Tidak bagus, Xiao Yi berkata dengan suara berat, aku pernah mendengar beberapa catatan sejarah beberapa waktu lalu bahwa Santo Huangquan mempraktikkan teknik tubuh emas. Selama tubuh emasnya utuh, dia akan menjadi lebih kuat di setiap pertempuran. Jika kita tidak bisa menghancurkan tubuh fisiknya, aku khawatir Santo Huangquan tidak akan terkalahkan. Jika dia menyerang kita dengan pedang ini, Akademi Bailu akan hilang. Zhu Geming meraung pelan, sorot matanya memancarkan kebijaksanaan dan ketegasan yang tak tertandingi. Ia menggeser tubuhnya dan berubah menjadi hantu, berlari kencang. Ia menggunakan teknik menyeret pedang dari 9 pedang tak tertandingi, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan memusatkan kekuatannya pada satu titik, berusaha menyerang kelemahan lawan dengan satu serangan dan menutup celah itu untuk selamanya. Pedang ini kuat dan dengan suara Ci, pedang itu menerobos ruang kematian di sekitar Sein Mata Air Kuning dan menusuk tenggorokannya untuk mengisi celah tersebut. Semua orang terkejut. Zhu Geming hanyalah kepala sekolah peringkat terakhir dari 36 halaman dalam Akademi Rusa Putih, tetapi kekuatan dan keberanian yang ditunjukkannya membuat semua orang terkagum-kagum. Ia sama sekali tidak kalah dari kepala Istana Suci, bahkan sedikit lebih unggul. Jurus pedang yang tidak biasa ini membuat misteri dan kejutan teknik menghunus pedang menjadi sangat luar biasa, yang membuat saya tercengang. Ujung pedang itu sangat cepat, menembus kekuatan aturan dan membakar bola api putih. Namun, bagaimana mungkin hal itu dapat dicapai dengan mudah jika lawannya adalah Yellow Spring Sein? Sang Santo Mata Air Kuning tiba-tiba berdiri tegak, menghindari titik vital di lehernya. Telapak tangannya yang berhiaskan prasasti emas terbuka dan, secepat kilat, menangkap ujung pedang besi Zhu Geming. Matanya yang sedingin es menatapnya dengan tatapan dingin, dan ia berkata, pemabuk, kenapa kau di sini mencari kematian, bukannya minum apa kau benar-benar ingin mati? Ekspresi Zhu Geming menjadi gelap, lalu dia memutar pergelangan tangannya, segera memutar pedang besi itu dan dengan cepat melakukan teknik memutar pedang, menggunakan lengan lawannya sebagai senjata dan memutar keluar untaian pedang tajam. Orang suci Mata Air Kuning murka. Ia membuka telapak tangannya dan kekuatan dahsyat jalan suci meledak, menghancurkan niat pedang tersebut. Ia mengangkat telapak tangannya yang ganas secara horizontal untuk menghadapi Zhu Geming. Ledakan, wajah Zhu Geming memucat saat ia mundur ratusan kaki. Dengan status setengah sucinya, ia hanya kalah telak melawan serangan telapak tangan Sein Mata Air Kuning, tetapi ia tidak terkalahkan. Ia mengayunkan pedangnya dan kembali membangkitkan niat pedang yang luar biasa. 1000 palu dan 10.000 pedang diaktifkan hampir bersamaan, membombardir Sein Mata Air Kuning bagaikan guntur. Bunuh, bunuh, bunuh. Sang Santo Mata Air Kuning mengayunkan pedangnya, mengaduk-aduk lapisan api hijau kematian, menggunakan ilmu pedangnya untuk melawan ilmu pedang Zhu Geming. Energi pedang dan cahaya pisau yang tak berujung terjalin, dan pertempuran panjang akan berujung pada kekalahan. Lagi pula, ranah Zhu Geming tak tertandingi oleh Sein Mata Air Kuning. Dalam sekejap mata, lengannya terguncang hingga berdarah, dan wajahnya menjadi jauh lebih pucat. Sungguh menakjubkan bahwa ia mampu menahan kekuatan aturan kematian seorang bijak abad pertengahan selama puluhan jurus dengan kultivasi semi-sucinya. Kita harus terlebih dahulu menghancurkan teknik tubuh emas Santo Mata Air Kuning, jika tidak, tidak seorang pun yang hadir akan mampu mengalahkan Santo Mata Air Kuning. Di udara,
Seorang jenderal wanita heroik melangkah keluar, tubuhnya yang anggun terbalut baju sirah perak lembut, dengan garis-garis tegas dan temperamen luar biasa yang tak terlukiskan. Ia tak lain adalah Sang Zuyue, salah satu pelayan wanita permaisuri Tianxin. Mereka pernah bertemu di kontes pedang Danau Barat. Saat itu, Sang Zuyue menunjukkan kekuatan dan momentum seorang suci. Sambil memegang pedang tipis, tatapannya anggun, dan ia berkata, gerbang kematian teknik tubuh emas berada di titik akupuntur litu di bawah leher. Hanya dengan menembus gerbang kematian, kita dapat menghancurkan tubuh emasnya. Di tengah awan yang bergulung-gulung, dua tetua bermata tajam muncul. Keduanya adalah kultivator tingkat Sein, makhluk kuat yang mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan hanya dengan lambaian tangan. Keduanya berasal dari Kementerian Perang dan berbicara serempak, Nona Sang, kami bersedia membantu Anda. Ini satu-satunya kesempatan Anda. Kemampuan Anda untuk menembus kemampuan unik Sein mata air kuning dan menembus gerbang kematian bergantung pada ilmu pedang bulan air Anda. Mata indah Sang Zuyue dipenuhi dengan semangat juang, dan dia mengangguk dan berkata, ayo kita lakukan. Kedua lelaki tua itu berteriak dan pergi. Pada saat yang sama, Su Geming juga terhempas ribuan kaki oleh pedang ganas Sein mata air kuning. Untungnya, ia dilindungi oleh energi pedang yang kuat. Jika orang lain yang menyelamatkannya, ia mungkin tak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, meskipun begitu, ia masih terus-menerus muntah darah, dan luka-lukanya sangat parah. Menguasai. Aku datang secepat kilat dan menjadi orang tercepat yang mencapai Su Geming. Dengan lambaian tanganku yang ringan, seberkas kekuatan Raja Manusia Murni melesat ke tubuh Su Geming, membantunya pulih dari luka-lukanya. Saat aku membantunya berdiri, kulihat lengan Su Geming berlumuran darah. 9 pedang tak tertandingi memang sangat kuat, tetapi ilmu pedang Sein mata air kuning adalah kitab rahasia yang diwariskan dari abad pertengahan. Su Geming bertarung sampai akhir melawan seorang bijak agung abad pertengahan dengan seluruh kekuatan fisiknya. Tan Xing, Mu Yun, dan Zhou Junqiang terbang satu persatu, masing-masing dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid, saya baik-baik saja. Su Geming duduk dengan lesu di tanah, menepis tanganku, dan berkata, Guru, tulang-tulang tuaku masih bisa bertahan. Kembalilah pada Li Qinyin dan Lin Muzhao. Mereka mungkin membutuhkan kekuatanmu. Baiklah, aku pergi. Tanpa banyak bicara, aku berbalik dan terbang kembali ke tempat Lin Muzhao, Li Qinyin, Tan Taiyao, dan yang lainnya berada. Aku melihat awan mendung di langit, dan dua lengan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan suci sedang menyerang Sein Huangquan dengan ganas, bahkan mencapai tingkat penindasan tertentu. Di samping, para murid Istana Suci Akademi Tianfeng tercengang. Kedua tetua ini pastilah Sein kembar Kunlun yang legendaris, mantan guru kekaisaran. Konon, sebagian besar keahlian unik permaisuri Tianxin berasal dari mereka berdua. Mereka memang luar biasa. Dengan keberadaan mereka, bahkan Sein mata air kuning pun tak terelakkan. Belum tentu. Para santo kembar Kunlun mungkin kuat, tetapi Santo Huangquan adalah seorang jenius tak tertandingi dari abad pertengahan, sosok yang mendominasi seluruh era. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan para santo kembar Kunlun? Dengan bergabungnya Sang Zuyue, ajudan dekat permaisuri, kita mungkin punya peluang menang. Lagi pula, jasad santo mata air kuning telah dikubur di hutan mayat suci selama ribuan tahun, dan kekuatannya telah melemah secara signifikan seiring berjalannya waktu. Saat semua orang berbisik, kedua orang suci Kunlun melambaikan tangan mereka bersamaan, dan sebuah kekuatan besar bagaikan lautan yang terbalik berkumpul di udara, seolah-olah telah berubah menjadi dua gunung dan menekan tubuh orang suci mata air kuning. Bahkan muncul garis-garis pola energi suci, memancarkan aura agung yang tak tertandingi. Kedua orang suci ini sangat kuat, mungkin jauh lebih kuat daripada beberapa orang suci yang telah beraksi sebelumnya. Santo Huangquan, yang diselimuti kekuatan hukum kematian, berkilauan dengan cahaya keemasan, melangkah maju melintasi langit, auranya tak terhentikan. Dengan senyum dingin di wajahnya, ia berkata, para santo dari generasi selanjutnya sungguh mengecewakan. Apakah hanya ini yang kau miliki? Sambil berbicara, ia mengayunkan pedangnya, dan hanya dengan satu tebasan, ia memotong lengan raksasa Kunlun Twin Sein menjadi berkeping-keping, dan api biru pun berkobar. Kemudian, ia menyerang lagi dengan tebasan kedua, dan wajah Kunlun Twin Sein langsung memucat. Su Geming mampu menahan puluhan jurus dari Yellow Spring Sein karena ia mengandalkan kekuatan pedang. Namun, jika Kunlun Twin Sein hanya mengandalkan kekuatan suci, mereka jelas jauh lebih lemah daripada Yellow Spring Sein yang memiliki kekuatan teknik tubuh emas dan hukum kematian. Dengan teriakan melengking yang menggelegar, Santo mata air kuning mengayunkan pedangnya dan langsung menebas kedua santo itu, darah berceceran di mana-mana. Kedua guru kekaisaran terluka parah dalam serangan ini. Namun, pada saat ini, sesosok anggun muncul dari api hijau. Itu adalah Sang Zuyue. Kilatan cahaya pedang melesat menembus hukum kematian,
bagaikan bulan di air, mengandung makna sejati ilmu pedang yang sangat dalam. Bahkan aku, yang berada 1000 kaki jauhnya, dapat merasakan dingin dan misteriusnya cahaya pedang ini. Energi pedang menembus langsung titik akupuntur gerbang kematian di bawah leher Santo Mata Air Kuning, tanpa suara. Dengan serangan ini saja, ilmu pedang Sang Zuyue mungkin setara dengan seorang Santo. Dia adalah Santo pedang lainnya. Di saat semua orang tercengang, Sein Huangquan mengangkat kepalanya, menatap Sang Zuyue dengan sepasang mata merah tua, dengan aura yang mendominasi seolah-olah ia bisa melihat menembus segalanya. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung, dan segala sesuatu di depannya mulai terdistorsi, bahkan pedang yang ingin dimenangkan Sang Zuyue pun terdistorsi, dan waktu seolah berhenti. Orang suci Huangquan telah menguasai beberapa misteri spiritual dari aturan waktu. Tepat saat aku membuka mata pedang surgawiku, Sein Huangquan bergerak secepat kilat. Ia dengan cepat menjepit ujung pedang Sang Zuyue dengan dua jarinya, dan mematahkan pedang kelas atas itu dengan bunyi klang. Ia kemudian mengangkat tinjunya dan menghempaskan tubuh Sang Zuyue. Suara tumpul itu seakan-akan menusuk jantung semua orang. Seorang ahli pedang yang bermartabat benar-benar tersungkur hanya dengan satu pukulan. Sein Huangquan semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Auranya 2 kali lipat lebih kuat daripada saat ia melawan Su Geming tadi. Jika ia terus menghabisi seperti ini, ia mungkin tak terkalahkan. Tanpa dua pendekar pedang terbaik, Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi, tak seorang pun bisa menindas orang gila dari abad pertengahan ini. Kalah. Ku Yeliang, Kepala Istana Ungu Akademi Tianfeng, berkata dengan ekspresi sedih, kekuatan Sein Mata Air Kuning jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Ayo mundur, hutan mayat suci ini tak terkalahkan. Tidak, Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita mundur, orang suci Mata Air Kuning pasti akan memburu kita, dan lebih banyak orang akan mati. Di kejauhan, Santo Mata Air Kuning mengayunkan pedangnya, menciptakan lautan api hijau, yang langsung memusnahkan semua pengunjung dari sebuah sekte. Jeritan tragis yang tak terhitung jumlahnya terdengar di dalam api hijau, yang sangat mengejutkan. Seperti yang dikatakan Xiao Yi, umat manusia sudah berada dalam situasi yang sulit. Jika mereka tidak menghabisi orang suci Mata Air Kuning di sini, korbannya akan tak terbayangkan. Pada saat ini, Dongfang Lin Er, murid utama Istana Suci Istana Yunbi, menyipitkan mata indahnya dan berkata, orang suci Mata Air Kuning kini hanyalah mayat pertempuran. Seseorang pasti telah campur tangan dan memurnikan roh reruntuhan suci orang suci Mata Air Kuning. Setahu saya, tidak ada orang seperti itu di klan penjinak mayat. Kendali semacam ini pasti dicapai melalui semacam instrumen magis. Jika kita dapat menemukan penjinak mayat yang kuat ini dan menaklukkannya, orang suci Mata Air Kuning tidak akan lagi menjadi ancaman. Zhao Qingfeng mengerutkan kening. Karena dia bisa mengendalikan Santo Mata Air Kuning, jika kita mencarinya, Santo Mata Air Kuning pasti akan bertindak. Siapa yang bisa melakukan itu? Dongfang Lin Er menatapku dengan mata indahnya. Adik bayi dari Istana Rusa Putih memiliki jubah gaib pengejar angin dan pengejar petir yang diberikan kepadanya oleh kepala sekolah. Jubah ini tidak hanya meningkatkan kecepatanmu secara signifikan, tetapi juga menyembunyikan wujudmu, membuatnya tak terdeteksi bahkan oleh para Sein. Misi ini sangat cocok untuk adik bayi. Mata Lin Muzhao tiba-tiba melebar, dan alisnya sedikit terangkat. Adik Lin, jika kamu ingin adik bayi mati, katakan saja langsung. Mengapa berbelit-belit? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kakak seniormu Zhao Lin Er mengatakan ini hanya karena dia berharap bisa menghancurkan mayat orang suci Mata Air Kuning secepat mungkin. Ada apa dengan itu? Dongfang Lin Er menegakkan dadanya dan menatap Lin Muzhao dengan senyum di wajahnya. Lin Muzhao menggertakkan giginya, sorot matanya sedingin es. Ini adalah pertarungan antara orang suci, adik junior tidak akan pernah ikut campur. Apakah kita hanya akan menyaksikan orang suci Huangquan membantai para kultivator dari alam atas? Zhang Xiuping berkata, alisnya berkerut. Sebagai murid Istana Suci, kita punya tanggung jawab. Jika saudara muda Bai tidak mau pergi mencari pengendali mayat misterius itu, mengapa tidak menyerahkan jubah gaib pemburu angin dan pemburu petir? Aku bersedia mencobanya. Aku menatapnya dan berkata dengan tenang, jubah gaib itu adalah harta karun pemberian guruku. Bagaimana bisa kau menipuku hanya dengan beberapa kata? Kakak senior Zhang Xiuping, kau anggap aku anak berusia 3 tahun. Di kejauhan, terdengar lolongan memilukan lainnya yang mencapai langit. Santo Mata Air Kuning telah menerjang kerumunan kultivator dari alam atas seolah-olah ia berada di ruang hampa. Tak seorang pun bisa menghentikannya kemanapun pedangnya melintas. Bahkan pengawal kerajaan Komandan Dongfang Qi, yang merupakan musuh kuat berkekuatan 10.000 orang, terpaksa mundur. Mereka sama sekali tidak berani melawan Santo Mata Air Kuning dan hanya bisa menembakkan panah dari jarak jauh. Namun, panah-panah bertulis itu bagaikan geli bagi tubuh emasnya. Pada saat ini, Li Qinyin mendekat, mengenakan pakaian putih seputih salju, memegang pedang Qinyin di tangannya.
Wajahnya yang bak bidadari tampak begitu mengharukan di bawah sinar bulan. Ia berkata lirih, kakak senior Mu Zhao, bergabunglah denganku. Dengan kanon pedang Konfusianisme dan teknik pedang Guyi Fensuimu, mungkin kita bisa melawan orang suci mata air kuning. Sekarang, dengan kekuatan satu orang lagi, ada peluang 30% kita bisa menembus gerbang kematian orang suci mata air kuning. Lin Muzhao sedikit mengernyit adik Qin Yin, apakah kamu benar-benar yakin? Entah kau percaya diri atau tidak, kita harus mencobanya. Kalau tidak, apa kita akan benar-benar menyaksikan tanpa daya para kultivator saleh dibantai oleh mayat perang pengendali mayat? Baiklah, siapa orang lainnya, tanya Lin Muzhao. Li Qinyin menatapku dengan tatapan berkaca-kaca dan berkata melalui transmisi suara, Qinyin tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi kaulah satu-satunya yang menguasai kehendak roh pedang waktu dan roh pedang ruang. Kita masih muda, dan mayat suci pasti akan meremehkan kita. Ini satu-satunya kesempatan kita. Aku dan kakak senior Mu Zhao akan menggunakan teknik pedang untuk menarik perhatian mayat suci. Kau akan menggunakan teknik pedang ganda ruang dan waktu untuk menerobos gerbang kematian teknik tubuh emas mayat suci. Apakah kau bersedia bertarung bersama Qin Yin? Istriku, kamulah yang punya keputusan akhir, kataku melalui transmisi suara. Rona merah muncul di wajahnya yang mulus, dan ia berbisik, tidak bisakah kau serius, mungkin ini terakhir kalinya kau dan Qin Yin bersama. Aku berkata dengan suara berat, meskipun aku adalah Raja Manusia Alam Bawah, aku telah menerima kebaikan dari Akademi Rusa Putih dan merasa memiliki. Guru dan Guru Zugeming sama-sama baik kepadaku. Jika aku tidak berkontribusi saat ini, aku yakin kalian akan memandang rendah diriku. Dia terkekeh pelan, ya, laki-laki yang saya kenal tidak pernah gentar menghadapi masalah besar. Pada saat ini, Li Chengs, seorang murid istana Miaoyi, mengerutkan kening dan berkata, Saudari Junior Sein, Bu Yixuan baru saja memasuki alam spiritual agung. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berurusan dengan mayat Sein mata air kuning? Jika Anda benar-benar membutuhkan orang ketiga, saya bersedia menemani kedua Sein dalam perjalanan ini. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah menyesalinya. Li Qinyin tersenyum tipis, tanpa menunjukkannya, dan berkata, Saudara Li, orang ketiga hanya Bu Yixuan yang memiliki kualifikasi ini. Tidak ada orang lain di generasi muda alam atas. Mustahil. Li Chengs tercengang. Aku yakin aku telah mencapai tingkat tengah pencerahan hati pedang dalam ilmu pedangku. Melihat dunia atas, tidak banyak pendekar pedang yang bisa mencapai tingkat ini. Adik perempuan, tolong jangan remehkan aku. Li Qinyin mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, tidak perlu memaksa. Qinyin sudah memutuskan. Lin Muzhao tersenyum tenang, Li Chengs, jika kau pikir kultivasimu lebih unggul dari adik muda Bu, kau salah besar. Kekuatan pedang yang dimilikinya jauh di luar imajinasimu. Baiklah, adik muda Qinyin, kalian berdua bisa mulai sekarang. Dalam sekejap, dua sosok yang tak tertandingi dan anggun melesat bersama. Saat mereka mengaktifkan energi suci di tubuh mereka, kekuatan hukum pedang yang tak tertandingi dan bergejolak memancar di sekitar mereka. Perasaan tajam dan tajam itu sungguh mengejutkan. Niat pedang Li Qinyin tiba sebelum dia. Untaian karakter emas melayang dari tanah, semak-semak, dan dedaunan rerumputan, lalu berubah menjadi niat pedang yang langsung menebas ke arah orang suci Huang Quan yang sedang beringas. Cahaya pedang Lin Muzhao bagaikan air. Ia mengayunkan pedang dan memisahkan dua gelombang hijau itu. Penguasaannya terhadap kondisi mental pedang Suihan tak kalah hebat dari Sang Zuyue, yang berperingkat sebagai orang suci. Cici. Dua niat pedang yang kuat itu menyebabkan tanah dan bebatuan di sekitarnya memercik dan menari-nari, dan langsung menangkis pedang Sein mata air kuning. Ia tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan jelas siapa yang tiba-tiba mengayunkan pedang sekuat itu. Di tengah kabut, Li Qinyin melangkah keluar dengan anggun, dan kata-kata melesat dari energi suci keemasan di dadanya, menyatu menjadi konsepsi seni pedang Konfusianisme dan Tao, meningkatkan kekuatan setiap pedang secara signifikan. Lin Muzhao melangkah keluar dari kanan, dengan keanggunan yang tak tertandingi. Riak-riak berirama bergerak di bawah kakinya yang ramping, dan setiap ritme menambahkan lapisan niat pedang. Meskipun kedua orang suci itu hanya berada di alam setengah orang suci, mereka berdua adalah gadis surgawi yang sangat berbakat dari alam atas, dan kekuatan tempur mereka sesungguhnya sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik alam suci tingkat rendah. Menarik, dua gadis kecil yang baik. Santo Huangquan memegang pedangnya secara horizontal, wajahnya dipenuhi kebanggaan sekaligus penghinaan. Ia berkata sambil tersenyum, mungkinkah alam atas tidak bisa lagi mengirimkan Santo yang baik? Kau benar-benar membiarkan dua gadis cantik mati. Kalau begitu, Santo ini akan mengabulkan keinginanmu. Pedang itu menciptakan bayangan naga hijau, dan auman naga itu menggetarkan seluruh area, memaksa para biksu dari alam atas di sekitarnya mundur. Hanya Li Qinyin dan Lin Muzhao yang mampu tetap teguh.
Siapa sangka para kepala dan penguasa istana dari dua akademi besar itu dikalahkan atau terluka, dan pada akhirnya hanya dua orang suci paling terkemuka dari generasi muda yang akan bertarung melawan musuh yang kuat itu. Li Qinyin mengayunkan pedang giok putih, dan langsung melepaskan makna sejati dari lapisan-lapisan ilmu pedang klasik. Pada saat yang sama, ia juga memadukan tiga kembali ke asal dan teknik pedang Tianfeng, dan jurus yang ia gunakan adalah tanpa angin, tanpa ombak dari teknik pedang Tianfeng. Jurus tanpa angin, tanpa ombak miliknya sama dengan jurus yang digunakan Zhuo Qiulin dan Zhou Hanwen, tetapi memiliki daya tarik yang berbeda. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Persepsi dan kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat. Lin Muzhao menusukkan pedangnya ke depan, dan riak-riak air muncul di sekitar bilahnya. Dalam sekejap mata, sebuah pusaran muncul di hadapannya, dengan aura pedang yang tak berujung bergejolak di dalamnya. Energi pedang 9 tingkat meraung liar, dan langit serta bumi berubah warna. Ledakan. Dengan satu serangan, niat pedang Sein mata air kuning dimusnahkan sepenuhnya, dan pertarungan berakhir seri. Untuk sesaat, ekspresi menghabisi muncul di wajah orang suci Huangquan dua gadis kecil, kalian mencari kematian. Pedang kedua dan ketiga beterbangan, dan Sein mata air kuning memicu gelombang besar. Misteri aturan pedang muncul dari seluruh tubuhnya. Cahaya hijau melesat ke langit dan membentuk pedang tak tertandingi yang menembus di atas kepalanya. Ini adalah perwujudan dari kultivasi tingkat pedang yang mencapai tingkat kesatuan, dan mungkin sudah mencapai tingkat atas dari tingkat kesatuan. Li Qinyin dan Lin Muzhao masing-masing mengerahkan segenap kemampuan mereka, terutama Li Qinyin, yang mengembangkan kekuatan alam kesatuan pedang dan hati. Ilmu pedang Konfusianisme meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan sebuah pilar pedang melesat dari atas kepalanya, menyatu dengan awan, membentuk ruang pedang unik di sekelilingnya, menahan lebih dari 60% kekuatan, membuat Lin Muzhao merasa lebih baik. Adik kecil, bersiaplah untuk bertindak, kata Lin Muzhao melalui transmisi suara sambil mengayunkan pedangnya. Saat itu, aku bersembunyi di balik kabut dan telah mengaktifkan semua 500 prasasti pada jubah tembus pandang. Aku seakan menghilang dalam sekejap, dan melancarkan serangan dari dunia spiritual virtual dengan pedang tulang abadi. Tepat ketika pedang orang suci mata air kuning membuat Li Qinyin muntah darah dan mundur, aku bergerak. Pedang tulang abadi tiba-tiba melesat, berubah menjadi cahaya putih, dan menusuk secara miring ke arah gerbang kematian titik akupuntur Tiantu orang suci mata air kuning. Angan-angan, Sein mata air kuning meraung, dan api hijau menyembur dari tubuhnya. Simbol aturan berwarna darah kembali muncul di mata merahnya. Tiba-tiba, waktu di sekitarnya mulai stagnan. Jelas bahwa ia telah mengerahkan kekuatan untuk mengendalikan waktu lagi. Terlebih lagi, kekuatannya terlalu kuat. Waktu dalam radius puluhan mil hampir menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Daun-daun tertahan di udara, dan burung-burung yang terbang berhenti saat mengepakkan sayapnya. Namun, Santo mata air kuning tidak berhenti. Ia malah membuka satu tangannya, mengubahnya menjadi cakar harimau, dan menerkam pedang tulang abadi. Kamu meremehkanku. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan. Tertawa, kilatan api putih tiba-tiba muncul di ujung pedang tulang abadi, menembus aturan waktu Sein mata air kuning seolah-olah menembus selapis kertas. Dengan aturan waktu yang saling berhadapan, jelaslah bahwa Sein mata air kuning sedikit lebih lemah. Meskipun ia seorang bijak dari abad pertengahan, roh pedangku berasal dari kesucian zaman kuno, dan bahkan lebih misterius. Kecepatannya langsung melampaui Sein mata air kuning. Pedang itu hampir terbalik tiba-tiba, melewati telapak tangannya, dan menusuk ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hai, wajah Sein mata air kuning dipenuhi senyum ganas, dan gumpalan api hijau muncul dari tubuhnya, menyatu menjadi baju zirah hijau yang menyelimuti teknik tubuh emas. Pantas saja ia begitu percaya diri, ternyata ia punya kartu truf ini. Kekuatan baju zirah api hijau yang berat ini sangat kuat, apalagi aku, bahkan jika seorang Sein pedang sejati datang, ia tak akan mampu menghancurkannya hanya dengan satu pedang. Namun, pada saat ini, cahaya misterius dari kehendak dan aturan roh pedang kembali muncul pada bilah pedang tulang abadi, yang merupakan penguasaan aturan pedang ruang angkasa tingkat kedua. Dengan Swiss, pedang tulang abadi menyelesaikan lompatan di udara, dan kehendak pedang tersebut melesat ke otot-otot Sein mata air kuning melalui baju besi hijau dan kekuatan teknik tubuh emas. Energi pedang tingkat 9 meledak seketika, dan kekuatan 36 kali lipat meledak bersamaan. Engah, darah hitam menyembur keluar, titik-titik akupunturnya patah, dan Santo Huangquan berdarah untuk pertama kalinya. Pola prasasti seni tubuh emas mulai runtuh, bagaikan bendungan yang retak akibat terjangan ombak besar, tak terbendung. Namun saat itu, niat menghabisi di mata Santo Huangquan menyala-nyala. Meskipun lukanya semakin parah, ia tetap menamparkan dengan telapak tangan dan meraung, mati. Lonceng pedang segala sesuatu. Niat pedang di tubuhku meledak, membentuk lapisan ki yang tebal. Bersamaan dengan itu, seluruh energi pedang pelindung muncul. Aku hampir seketika mengeluarkan kekuatan terkuatku, hanya untuk menyelamatkan hidupku.
Ledakan. Mataku menggelap dan tubuhku terlempar. Serangan telapak tangan dari Sein mata air kuning memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Api hijau tak berujung menembus dadaku. Aku muntah darah bahkan sebelum menyentuh tanah. 4 atau 5 tulang rusukku patah dan rasa sakitnya luar biasa. Bu Yixuan, adik laki-laki. Li Qinyin dan Lin Muzhao memegangi lenganku di kiri dan kanan, tetapi api hijau segera menyebar dan melahap tubuh mereka yang rapuh. Mereka memuntahkan darah hampir bersamaan dan terbang bersamaku. Harga yang harus dibayar untuk menghancurkan titik akupuntur dan gerbang kematian mayat suci terlalu tinggi. Di tengah suara gemuruh itu, mereka bertiga menerobos lapisan-lapisan hutan lebat dan akhirnya terjatuh ke sebuah lembah, tampak menyedihkan. Di kejauhan, Sang Zuyue berjuang untuk berdiri, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hebat, serang, bunuh mayat suci ini dengan segala cara. Telusuri hutan mayat suci dan paksa pelakunya keluar. Dong Fangqi mengayunkan pedangnya dan memerintahkan pengawal kerajaan untuk melancarkan serangan. Suster muda yang kudus. Orang yang tiba paling cepat ternyata Zhang Xiuping. Ia menyerbu ke arahku dengan pedang tajam di tangannya. Saat melihatku, niat menghabisi yang kuat terpancar di matanya. Aku tak bisa bergerak dan terbaring di antara tumpukan stalagmit yang pecah, terengah-engah. Masih ada api hijau yang membumbung dari tubuhku, terus-menerus membakar andalam dan kulitku. Api semacam ini berasal dari perpaduan energi suci dan hukum kematian. Aku khawatir api ini tak kalah dahsyatnya dengan racun 9 Her. Lin Muzhao menyadari betapa seriusnya situasi ini. Meskipun terluka, ia berjuang untuk bangkit dari tanah, pedangnya tertancap di reruntuhan. Rambut panjangnya agak acak-acakan, dan ia berkata dengan tatapan tajam, Zhang Xiuping, aku baik-baik saja. Bantu aku menghabisi mayat suci. Tidak, lukamu sangat parah sehingga kamu butuh perlindungan. Zhang Xiuping telah mendekatiku, dan niat menghabisi di matanya semakin kuat. Zhang Xiuping. Li Qinyin memeluk lenganku saat aku terluka parah, dan tak melepaskannya saat itu. Pakaian putihnya berlumuran darah, sebagian darahku, sebagian darahnya. Saat itu, ia berbaring di pelukanku, matanya yang indah memancarkan pesona keabadian. Satu tangan menekan titik akupuntur di lenganku, mengalirkan energi suci ke dalamnya untuk mengeluarkan energi suci hukum kematian. Pada saat yang sama, ia berlutut dengan sedikit malu, mengangkat tangannya, dan menyerap pedang Qinyin yang jauh ke tangannya. Kitab pedang Konfusianisme bersinar terang, dan ia berkata, aku di sini untuk melindungi mereka. Tidak apa-apa, pergilah dan bunuh roh jahat itu. Zhang Xiuping mengerutkan kening. Ia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari Li Qinyin, tetapi ia tahu bahwa Li Qinyin adalah seorang master dalam daftar semi suci. Bahkan jika ia hanya memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, itu sudah cukup untuk menghabisinya. Terlebih lagi, jika ia tidak bisa menghabisi 3 orang sekaligus, kedua orang suci itu pasti akan mengungkapkan kebenaran kepada dunia, dan klan Yu tetap tidak akan bisa lolos dari pemusnahan. Zhang Xiuping adalah orang yang cerdas dan tidak mau mengambil risiko. Ia mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Melihat sosok Zhang Xiuping yang menjauh, Li Qinyin sedikit mengernyit, lalu memuntahkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya gemetar. Benar saja, lukanya lebih serius. Dia telah menyerap sebagian besar kekuatan api hijau di tubuhku. Lukanya jauh lebih serius daripada lukaku dan Lin Muzhao. Itu nyaris saja terjadi. Lin Muzhao merendahkan suaranya, matanya yang indah menatap medan perang yang jauh. Ia berkata, orang-orang seperti Zhang Xiuping selalu menjadi bahaya tersembunyi ketika mereka tinggal di Istana Bailu. Mungkin setelah pertempuran yang menentukan ini, aku harus berbicara baik-baik dengan tuanku tentang masalah ini. Li Qinyin mengangguk ya, itu harus diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Pada saat ini, sesosok tubuh mendekat. Dia adalah Lu Qingsu, orang kedua di Istana Bailu. Adik perempuan Sein, adik laki-laki Bu. Alisnya berkerut erat. Hanya dengan melihat kami, ia tahu ia terluka parah. Ia segera berbalik, menghunus pedangnya, dan menancapkannya ke tanah. Dengan raungan rendah, lapisan Qi Konfusianisme dan Tao menyebar membentuk penghalang besar di sekelilingnya. Ia berdiri tak bergerak, pedang di tangan, dan berkata dengan suara berat, kalian semua harus segera menyembuhkan luka kalian. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjakan kaki di sini lagi. Terima kasih, saudara senior Lu Qingsu, kata Lin Muzhao penuh rasa terima kasih. Sama-sama, cepat sembuhkan lukamu. 810.